Selamat sore. Sore. Yang pertama kali hadir siapa ya? Pertama kali hadir. Ini sudah distributor bukan? Ya. NDT sudah distributor ya? Ya. Atau ada yang belum jadi distributor? Angkat tangan. Ada yang belum jadi? Semua udah ya? Baik, oke. Sore hari ini selamat datang di kantor kami ya. Dan yang minggu lalu datang YouTube Fanfest ya? Saya. Semua ya. Yang baru ketemu minggu lalu terus langsung jadi distributor aja? Nggak ada. Oke, minggu lalu saya menjadi orang yang berbeda ya. Jadi ya itulah, tidak mudah menjadi seorang yang keluar dari kebiasaan. Jadi memang orang sukses itu harus bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa Anda lakukan. Saya ulangi, tidak biasa Anda lakukan. Kalau Anda itu biasa bermalas-malasan, jadi nggak malas itu kan nggak gampang. Kalau Anda biasa pendiam terus tiba-tiba berbicara itu kan nggak mudah. Anda biasanya pemalu, sekarang malu-maluin kan nggak gampang juga. Kalau Anda biasanya menjadi pribadi yang sulit menjual, tiba-tiba bisa menjual itu kan luar biasa. Nah, itulah saya katakan, termasuk saya gitu. Saya seumur-umur nggak pernah konser kayak kemarin itu, nggak pernah. Tapi saya bisa lakukan. Iya kan? Itu membuktikan apa ya? Saya bisa gitu. Yes I can gitu. Saya pasti bisa. Jadi saya nggak mungkin nggak ada yang nggak bisa. Ya, orang lain bisa, saya pasti bisa. Ya, jadi pada sore hari ini tadi kita baru saja mengikuti serangkaian acara New Distributor Training yang dibawakan oleh Emerald Star Director Bapak Alvinata Santoso. Aplaus untuk beliau. Karena beliau tadi memaparkan dengan sebuah pemaparan yang sangat jelas tentang kenapa bisnis ini itu, kenapa harus ada direct selling, kenapa harus ada 7 langkah, kenapa harus ada 4 prinsip. Ya, mungkin secara garis besar step-step itu sebenarnya harus dimiliki oleh perusahaan apapun. Ya. Nah, saya hari ini mau tambahkan sedikit materi yang belum pernah saya bahas. Biasanya saya bahasnya nggak terlalu gamblang, tapi kali ini saya mau sedikit lebih gamblang. Nggak apa-apa kalau ini perlu direkam semua, ini perlu disosialisasikan seluruh Indonesia. Ya, jadi gini, siapa yang seringkali ketika Anda di chat orang itu, ini MLM ya? Ya. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Kalau dari 10 itu orang berapa? 3, 4, 5 atau 6. atau 9 atau nggak banyak gitu, atau langsung saya join komunitasnya gimana? Banyak. Oke, rata-rata jawabnya apa? MLM ya. Rata-rata jawabnya apa? Direct selling. Nah ini jawabannya ini belum seragam. Makanya dari NDT ini mau saya seragamkan. Jadi gini ya, Anda perlu ketahui bahwa bisnis kita KK Indonesia itu, bisnis kita itu sudah resmi di Indonesia. Resminya itu sejak tahun 1986. Makanya nonton subscribe Andrew Ho Channel. Di situ itu ada ketua APLI yang diwawancara. Nah, beliau kita di dalam naungan pemerintah di bawah Kadin. Kadin itu Kamar Dagang Indonesia. Kadin itu di bawah Kementerian Industri dan Perdagangan, Kemenperindak. Jadi di bawah Kementerian Industri dan Perdagangan itu ada namanya subbidang namanya Kadin. Nah, Kadin ini ada sub lagi namanya APLI. Nah, organisasi kita itu namanya APLI dan itu resmi dari pemerintah. Nah, APLI itu singkatan apa? Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini kita harus tahu dulu. Nah, jadi, Pak, apakah kita MLM? Ya jelas bukan. Saya to the point dengan gamblang ngomong, kami bukan MLM. Kami adalah penjualan langsung. Gitu. Ya. Jadi, MLM itu singkatan apa sih? Multi level marketing. Anda tanya orang-orang yang anak milenial, apa sih singkatan MLM? Nggak tahu mereka. Mereka cuma tahu haram. Dilarang agama, setan, gitu-gitu kan. Ya sama, ya, milenial kan kayak gitu. Pokoknya nggak tahu apa-apa, tahu-taunya haram gitu. Jadi, tapi jujur, kami juga bukan MLM. MLM itu singkatan multi level marketing. Multi level itu apa? Multi level, jadi berjenjang.
Marketing itu pemasaran berjenjang. Masalahnya di Indonesia ini, multi level marketing atau MLM itu didominasi oleh mereka-mereka yang suka presentasinya bulat-bulat itu. Ya, jadi bulat-bulat itu artinya tidak mengutamakan produknya, tapi selalu menjanjikan bonusnya, menjanjikan rewardnya. Ya, jadi terus produknya kenapa? Nggak dikemanain? Nggak mungkin dipakai. Bahkan produknya itu bahkan cuman kedok. Makanya dia tidak mengutamakan penjualan. Harusnya yang betul itu adalah penjualan langsung. Seperti layaknya marketplace. Seperti layaknya Tokopedia. Jualan. Atau reseller, open PO. Nah itu penjualan langsung. Nah itu yang namanya direct selling. Jadi direct selling itu di bawah perdagangan. Jadi kita ini ya jelas dagang. Kalau MLM itu bukan dagang. Bukan. Itu iming-iming. Udah jelas ini bedanya ya. Jadi saya perjelas bahwa KK Indonesia itu direct selling. Penjualan Indonesia. Bahkan di dalam akte notaris pun, Anda lihat di bawah nanti, ada kan ya? Pak Chong Yong, Direktur Utama. Figurannya ada, Anda silakan foto di bawah. Itu adalah SIUP L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Jadi kalau MLM itu cukup SIUP. Karena di Indonesia ini SIUP aja cukup. Surat Izin Usaha Perusahaan. Tapi belum tentu dia dapat izin SIUP L. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Jadi dari sini kalian sudah tahu bedanya ya. Nah, sedangkan MLM itu kecenderungannya, nah sekarang yang lagi marak belakangan ini di YouTube. Ditangkap itu di Tulungagung atau apa. Ya. Anda lihat itu presentasinya iming-iming. Ini rumah, mobil, apa dan sebagainya. Produknya nggak ada. Adanya cuma kedok atau cuma satu, tapi produknya dan ciri-ciri penjualan langsung itu satu. Anda nggak jalankan bisnisnya, tapi orang cari produknya. Betul? Contoh, kamu pernah jual orang nates. Lama-lama kamu dicat, loh kamu di sekitar KK ya? Iya, saya beli nates bisa nggak? Nah itu tidak akan terjadi kalau di money game. Misalkan ada perusahaan MLM yang kedoknya itu money game. Sebenarnya MLM itu bukan money game, tapi di Indonesia hampir 99% semua MLM itu money game. Tapi kalau KK Indonesia nggak bisa dikatakan begitu karena kita direct selling, karena kita utamakan produk. KK Hydrogen Water, KK Life Force, betul? KK Romil, iya kan? Kemudian KK Nates, semuanya adalah produknya jelas. Dan memang kita jualan produk gitu, betul? Nah, seringkali kalau yang dikatakan money game itu adalah produknya nggak diutamakan, duitnya yang diutamakan. Kamu kiri 18, kanan 18, nanti gini, dapat duit sekian, dapat untung sekian. Akhirnya ujung-ujungnya produknya itu nggak pernah dicari karena memang produknya itu sampah semua. Saya ulangi ya, rekam yang baik ini. Produknya itu sampah semua money game ini. Catat baik-baik. Ulangi, nggak apa-apa, mau tepuk tangan. Rekam, nggak perlu. Sampah, dan itu adalah sampah masyarakat. Gitu. Ya, jadi nanti saya akan bahas di channel Success People tadi. Supaya masyarakat, dan ini sudah ada sejak zaman dulu. Bermakna apa? Orang Indonesia ini mentalnya mau cepat kaya semua. Pengen cepet soge, tapi caranya nggak bener. Iya kan? Suruh jualan nggak bisa, suruh dagang nggak mampu, suruh nipu nomor 1, suruh nggak mau kerja uang datang nomor 1. Lah mentalnya males tuh. Lah mau jadi apa ini? Nah itulah sebab kami dari APRI, ya KK Indonesia bilang salah satu dewan kehormatan ya kami di APRI. Kami termasuk company yang cukup eksis. Ya, dan kami memang sangat memerangi yang namanya money game. Makanya sekarang kalau dulu money game merajalela karena nggak ada media yang mengcounter. Kita itu jadi bulan-bulanan. Bisnis yang bagus kayak kita ini disamaratakan dengan money game. Ya gak iso tuh. Lah masa bestik disamakan sampai cilok, lain tuh.
mohon maaf pedagang cilok ya. Kanji sama daging ya beda. Ya lain. Jual pentol bakwan gili sama pentol yang bakso yang di depan sekolah. Loh, bakwan gili satu itu harganya 10.000. Loh, saya jelek iwak itu. Lah sedangkan ini kanji ya, dodolnya pentol kanji. Lah kanji kan cuma dikasih micin, mbek tepung, daging kondi. Nah, lain, ya itulah direct selling sama money game ya gak bisa disamakan. Lah masalah Indonesia ini mentalnya mental kanji itu loh. Mohon maaf yang jualan kanji ya kan. Jadi saya hari ini saya mau perjelas bahwa jangan harap di KK Indonesia itu mau cepat kaya, jangan. Mending kamu keluar dari KK. Mending unsubscribe. Itu kan bahasanya seperti itu. Mana ada YouTuber suruh orang unsubscribe loh, cuman saya itu. Betul. Karena apa? Saya nggak butuh. Kalau orang itu cuman mentalnya mau cepat kaya, cepat sugih, tapi caranya nggak bener. Ngomongnya toh, oh ini bisnis kami halal gombalmu itu. Gombal kondi. Iya kan? Bukan seperti itu. Dari skema pemasarannya aja udah jelas nggak masuk akal. Produknya itu produk nggak laku di pasaran. Produk apa? Nggak jelas itu. Sekarang lagi beradopsi menjadi aplikasi. Aplikasinya jualan tiket. Tuh. Kalau saya loh ya pribadi, orang join bisnis itu karena memang butuh produknya. Saya kan selalu mengutamakan, saya pernah menggambarkan itu seperti gini. Agen Coca-Cola, tahu Coca-Cola? Peminum Coca-Cola sama yang jual Coca-Cola itu mana lebih banyak? Yang minum. Betul ya? Yang jual Coca-Cola itu paling supermarket. Ya, warung, betul ya, hotel. Nah, jumlah supermarket sama jumlah minum banyak mana? Nah, itu bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat itu pemakainya lebih banyak daripada penjualnya. Lah kalau money game, penjualnya lebih banyak daripada pemakainya. Ngerti maksudnya? Bingung nggak? Nggak ngerti? Ada yang nggak paham, ada yang paham. Gini, penjualnya lebih, sekarang gini, kalau yang jualan lebih banyak dari pemakainya, bisnisnya aneh nggak? Aneh. Loh ya aneh. Contoh, yang jualan gado-gado, satu kota Surabaya ini jualan gado-gado, 3 juta orang. Pemakainya ya yang jualan. Loh kan nggak masuk akal, semua orang beli gado-gado. Tapi yang benar, bapak rombong gado-gado 10 yang beli ratusan ribuan kan gitu. Jual nasi goreng. Lah, Anda harus tahu, itu di bisnis yang sehat di mana-mana penjualnya itu pasti lebih sedikit daripada pemakainya. Nah, money game itu ciri-cirinya penjualnya lebih banyak. Tapi mereka nggak pakai istilah penjual, mereka pakai istilah BO lah, OPO lah. Nggak tahu lah, saya nggak jelas lah. Apa sih BO apa? Nggak tahu lah. Bisnis online apa? Nggak tahu lah. Member lah apalah, saya juga nggak ngerti. Tapi intinya, oh produknya nggak usah, kami pakai sendiri. Lebih tepatnya produknya nggak dipakai, Pak. Loh, bedakan loh itu. Loh, sekarang orang join. Kalau saya loh ya, kalau saya hari ini download aplikasi Traveloka, ya karena saya memang mau beli tiket di Traveloka, betul ya? Saya mau beli voucher di Traveloka, betul ya? Lah kalau ada bisnis yang ngaku-ngaku dia tuh jual aplikasi penjualan tiket, bla 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 dan sebagainya, orang itu bukan mau beli tiketnya, tapi mau dapat duitnya dari situ. Sudah ngerti bedanya? Nah itu ciri-ciri money game. Sudah ngerti bedanya? Yes. Jadi kalau dikatakan oh KK MLM ini bukan. Sebetulnya MLM yang nama yang baik ini kena rusak oleh ulah-ulah yang ya BO itu. Nggak ngerti saya. Beberapa waktu yang lalu sekarang ada muncul beberapa money game yang namanya MMM lah, DF4 lah, apalah, Fantastic 4 lah, FC lah, Oppo lah, nggak tahu lah saya. Iya kan, nggak tahu lah macam-macam lah. Iya kan, itu kami nggak usah apa-apa, taruh uang 1 juta nanti mana 30%. Uangnya taruh aja investasi. Loh ya betul. Nah, jadi kami lah lucunya yang bisnis KK yang begitu harum ini disamakan dengan yang seperti itu. Lo yo ora iso to rek. Daging sama nombek kanji yo gak iso to. Enggak bisa. Makanya kami dengan jelas mengatakan kami direct selling. Jelas.
Oh, direct selling, berarti jualan? Iya. Oh, saya nggak bisa jualan. Loh, kalau nggak bisa jualan, ya diajari jualan. Kalau masih tetap nggak mau jualan, nggak mau bisnis, ya sudah, salah masuk channel. Karena channel kami, channel orang yang mau maju dan mau bisnis. Ya nggak ngerti bisnis, diajari. Ojo ngomel-ngomel. Gitu loh. Pak, orang tua saya bukan pedagang, orang tua saya cuma guru petani. Loh, makanya kami diajari dagang nggak? Nek gak gelem diajari dagang, ya jangan macam-macam. Makanya seringkali ya, saya ini mau ketawa. Karena bisnis itu bukan untuk pengecut sebetulnya. Saya ulangi ya, bisnis bukan untuk pengecut. Tulis itu hashtagnya. Keras saya kalau ngomong. Saya habis makan cabai level 25 tadi. Bisnis bukan untuk pengecut. Jadi kalau ngomong saya cara mulainya gimana, modalnya gimana. Itu ya, saya kalau baca kolom komen itu ya. Itu semua manusia teori 100%, prakteknya dulu. Nggak ada yang praktek, nggak ada yang berani. Betul. Tapi kalau bisa, ayo Pak Chandra mau traktir makan gratis lah gerudukan kok kabeh. Model-model kayak ngono. Nah ini kadang-kadang, nah inilah. Saya hari ini secara garis besar, bisnis bukan untuk orang pengecut. Bisnis itu untuk orang yang mau berani memulai. Nah, kenapa kok money game tumbuh subur? Ya itu pengecut-pengecut semua yang join. Pengecut semua. Dagang ora iso, dodolan ora iso, ngemplang duwe wong nomor 1. Iya betul. Nah, makanya hari ini saya mau dengan gamblang mempertegas bahwa KK Indonesia kami direct selling. Produk kami lebih dari 70. Dan setiap 3 bulan keluar produk baru. Saya ulangi, setiap 3 bulan kami ada produk baru. Sekarang ini nanti tunggu 3 bulan lagi ada keluar produk baru lagi. Dan kami konsisten mengeluarkan hal tersebut selama 20 tahun ini. Kalau kami seandainya money game, kami itu tidak kami adalah usaha yang tidak legal dan tidak di verified sama pemerintah, tidak diresmikan sama pemerintah. Loh dari dulu channel Success Before 30 udah di-ban, Pak. Betul. Gampang kan? Kenapa channel ini terus grow dan berkembang? Ya karena didukung. Betul sekali. Karena apa? Memang produk kami produk laku. Dan memang kantor kami jelas. Kalau nggak gitu kantor kita udah disegel loh. Datengin wartawan. Lem kuning. Kantor ini kantor haram. Loh iya kan? Yeah. Loh, logika kan? Loh Anda cari aja kantor kita 55. Mana ada yang disegel? Nah tapi itu tadi Indonesia ini aneh. Bisnis yang baik dan benar kayak ini. Biasa aja. Ya kan? Tapi bisnisnya bertahan 20 tahun lah. Ya kalau money game itu 1 tahun, 2 tahun, terus ngilang. Nanti berevolusi jadi apa? Nah sekarang di YouTube sudah mulai ramai trading. Apa namanya? Saya nggak mau. Dan itu beberapa trading itu saya nggak mau sebut namanya. Minta saya endorse. Minta saya endorse. Masuk ke email saya. Berkali-kali. Ya kan? Loh kalau saya mau ngomong itu fee-nya lumayan. Cuman ya lebih lumayan jual KK Live sih sebenarnya. Iya kan? Nah, jadi kalau saya ngomong loh ya, betul, fee-nya lumayan. Tapi saya ngomong, saya nggak cari fee itu. Kenapa? Itu penyesatan massal. Lantar kalau subscriber saya join itu terus tiba-tiba money game gimana? Success Before 30 ini kan menelan ludahnya sendiri. Nah, itu. Makanya di NBT ini di kelas yang lebih tahapan lebih tinggi ini saya mau mengajarkan ini supaya anak-anak muda tahu. Kalau kalian mau cepat kaya, keluar dari KK sekarang. Kami tidak pernah menjanjikan cepat kaya raya. Kami sukses before 30, bukan kaya before 30. Ngerti? Yes. Teman saya Pak, gila Pak, usia 25 sudah naiknya mobil ini, mobil itu. Dalam waktu 3 bulan. Belum tahu. Jangan cepat dulu. Dan bisa jadi itu mobilnya bapaknya. Anak-anak muda ini mudah dibohongi. Wah teman saya gini Pak. Tapi kalau KK nggak ngomong banyak, 1.200 orang kaenan. Loh, itu orang semua loh. Kamu pikir itu editan atau apa orang di depan patung Dewi Kwantim ya toh? Kemudian difoto orang. Loh, itu orang semua. Hah? Jadi kalian harus tahu itu. Maka hari ini kami Success Before 30
channel terbesar di Indonesia yang memerangi hal-hal yang pembodohan masyarakat. Serius nih. Pembodohan masyarakat kami perangi. Jangan sampai masyarakat kita ini dibodohi oleh hal-hal yang sifatnya itu malah menghancurkan mental masyarakat. Akhirnya generasi muda yang tidak tahu cara berdagang yang benar, tidak tahu cara berbisnis yang benar, akhirnya disesatkan oleh mental-mental konsep yang seperti itu tadi. Satu lagi, kemarin saya juga sudah bahas, Pak Chandra, saya ditawarin investasi. Dan investasi ini dikenalkan ke anak-anak muda. Setelah saya pelajari, wah nggak cocok. Kenapa? Karena investasi, namanya investasi itu apa sih? Investasi itu adalah suatu dana yang tidak terpakai. Saya ulangi ya, dana yang tidak terpakai. Bukan dana yang dipakai untuk uang sekolah anak, bukan dana yang dipakai untuk keperluan cicilan mobil, bukan dana yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi dana ini tidak terpakai. Contoh misalkan, saya bilang, apa sih rahasia orang kaya? Gampang kok, gaji 3 juta, yang dia anggap cuma 2 juta, 1 jutanya disisihkan. Kan saya selalu ajarkan begitu. Tapi orang miskin itu 3 juta, 3 jutanya dihabisin. Bulan depan masih ngemplang duit orang 1 juta. Nah, yang membuat orang semakin kaya dan semakin kaya adalah ketika dia income-nya jadi 10 juta, pengeluarannya tetap 3 juta. Dan dia masih bisa saving 1 juta, bahkan lebih 2 juta, 3 juta. Lah kenapa orang miskin semakin miskin? Karena 10 juta, pengeluarannya 11 juta. Jadi kalau orang miskin adalah menyisakan, orang kaya menyisihkan. Ya, Anda harus tahu itu. Jadi kalau kita selalu menyisihkan, ya, karena apa? Hidup itu tidak mudah, makanya kita harus ada dana cadangan. Nah, orang miskin ada berapa, habis berapa. Di dompet ada berapa, uangnya habis berapa. Terus dia bingung, kenapa kok duitku cepet habis di dompet? Seperti itu. Orang kaya adalah ketika income dapat disisihkan dulu. Orang miskin belanja dulu, akhir bingung. Kok masih kurang? Makanya semakin lama semakin miskin. Saya kan beberapa konten belakangan kan bahas miskin kaya terus. Gak seneng memang. Tapi biarin. Biar orang tahu kenapa orang miskin semakin miskin. Orang melarat tuh tambah melarat. Sudah gitu, income-nya besar, gaji besar, gaji tinggi, akhirnya tetap kurang, hutang di mana-mana, terakhirnya nyalakan Jokowi. Nah, seperti itu. Selalu gitu. Iya kan, sampai presiden pun bisa lebih salah apa presiden itu, saya juga bingung. Iya kan? Kemudian ujung-ujungnya padahal yang nggak dibenahi edukasi finansialnya. Itu yang harusnya dibenahi, mindsetnya. Tapi ketika dia konsultasi, oh iya soalnya saya nggak mau ngomong agama. Orang Indonesia ini kan dikit-dikit semua dikaitkan agama. Kalau sakit, ya karena kurang beribadah. Loh ya. Gini loh ya, saya nggak mau ngurusi masalah ibadah. Ibadah itu urusan pribadi. Tapi kalau sakit itu ke dokter, udah titik. Bukan ke dukun. Kalau sakit finansial, itu ke konsultan finansial. Bukan ke pemuka agamanya. Pemuka agamanya ngasih jawabannya pun keliru. Ya kamu kurang berdoa. Loh, ini gini loh. Saya mohon maaf, saya nggak mau nyentilin, tapi ini memang Indonesia. Seperti itu. Makanya saya selalu ajarkan, kalau ketika, misalkan kalau di negara maju, ya, kalau di negara maju, saya sering bilang, kalau di negara maju seperti Amerika, Anda stres, itu ada psikolog. Itu sudah ada jurusannya. Kalau Anda punya problem finansial, itu ada financial consultant. Jadi setiap orang itu ada profesionalnya masing-masing. Nah, kalau orang Indonesia, misalkan atlet gitu ya, atlet profesional ya. Kalau pemain, misalkan pemain bola profesional. Kalau cedera ini, itu sudah ada penanganannya sendiri. Ligamen, ini ada ahlinya sendiri. Ini Indonesia kan lalu ini kan tukang pijet. Loh, ya Pak waras ya Pak, ya waras teman. Pokoknya tukang pijat semua. Loh, ya betul kan. Wabe tukang pijat. Padahal ini belum tentu, ini ototnya yang nggak robek karena digitu tambah robek, ligamennya tambah robek. Nah, itulah negara berkembang. Makanya bangsa kita ini yang ketinggalan jauh. Karena apa? Profesionalisme di setiap bidang itu hampir nyaris nggak ada. Termasuk kenapa kok Manigem tumbuh subur di negara Indonesia ini. Karena itu tadi, bisnis direct selling yang bagus kayak gini, diantem Manigem, diantem, oh ini multi level marketing, terus semua diomong haram.
sih? Bingung saya ini. Nah itulah sama dengan cara berpikir itu tadi, paham ya? Yes. Nah makanya channel Success Before 30 adalah channel yang mengedukasi bangsa. Membuat bangsa ini lebih pintar. Contoh channel kesehatan, Dr. Sung. Kemarin 1 juta subscriber. Kenapa bisa 1 juta? Karena beliau membahas yang TV tidak bahas. Beliau membahas yang sekolah tidak bahas. Beliau membahas apa yang dokter lain tidak sampaikan. Tapi beliau ngomong semuanya tentang gaya hidup, jangan sampai sakit. Nah, itu penting sekali. Dengan demikian, maka channel kita ini semakin lama semakin berkembang. Kenapa? Karena memberikan konten yang tidak didapatkan di masyarakatnya. Nah, saya kaget beberapa orang itu seperti subscriber kita itu anak SMP loh. Tapi dia bisa hafal semua konten Success Before 30. Dan yang kaget orang tuanya. Loh, anakku ini kok tiba-tiba pinter. Saya ini kalau diskusi sama anak-anak SMP, mereka tuh paham yang saya sampaikan. Nah, orang tuanya enggak paham loh. Lele, kok ini belajar apa tuh? Karena orang tuanya nggak nonton YouTube, nontonnya Meriam Belina. Ya, tontonannya Rano Karno. Iya kan? Lah jadi anaknya nontonnya Chandra Putra Negara kan beda. Nah, jadi otomatis mereka bisa dapatkan edukasi yang tidak dapatkan di orang tuanya. Apalagi mereka mungkin keterbatasan dana, keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, keterbatasan jarak edukasi, dan keterbatasan lingkungan masyarakat yang menyebabkan mereka hari ini tidak bisa mendengarkan yang harus mereka dengar. Nah, yang saya sampaikan ini di negara barat ya seperti ini. Semua itu ada profesional. Contoh kalau dokter. Kalau misalkan, kalau Anda ke rumah sakit, Anda sakit jantung. Ya sudah, dokter umum ini memberikan rujukan ke spesialis jantung, kan gitu. Yes. Kalau Anda hari ini sakit mata, ke spesialis mata kan. Kalau Anda misalkan sakit saraf, ke spesialis saraf kan gitu. Lah nek nang desa lak kuwabe diantem tukang pijet. Oh, iki gak apa-apa. Oh, iki ono sing meloki awakmu iki rasane. Oh, iki rasane. Indonesia itu ya seperti itu. Makanya saya, ya, loh Pak Chandra nggak percaya Gundurwo. Lepaskan dulu masalah Gundurwo. Tapi hari ini kita mari bicara kecerdasan. Kita bicara edukasi. Di Amerika Gono Gundurwo itu sukses ini. Loh iya, fair-fairan aja ngomong. Kenapa Gundurwo cuma ada di Indonesia? Sukses itu buktinya. Ya kan? Negara kuat, adik kuasa. Kalau Olimpiade terbukti menang terus itu. Ekonominya juga kuat itu. Iya kan? Loh, bahkan ada sebuah data, apa dikatakan namanya company besar? Company besar itu adalah sebuah company yang omsetnya itu 50 M per bulan. Alias 500 M per tahun. Nah, Anda tahu, di Indonesia, omset perusahaan yang 50 M per bulan, itu ada 7.000 perusahaan. Menurut Anda banyak atau sedikit? Banyak. 7.000 banyak. Ya, Bapak tahu di Amerika itu 400.000. Jadi perbandingannya 7.000 ke 400.000. Indonesia banyak. Kalau Amerika super banyak. Anda lihat perbandingannya entrepreneurnya jauh kan? Jauh. Dari sini ya, karena sini itu masih ribut masalah agama, masih ribut masalah Gundurwo. Loh serius, sih diurusi Gundurwo terus. Lah sana itu ngurusi gimana entrepreneur ini bisa maju, gimana bangsa kita ini bisa berangkat ke luar negeri. Sudah nggak ngurus yang gini-ginian gitu. Ya. Nah, Success Before 30 terpanggil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, generasi muda ke bawah, milenial ke bawah ini, mereka mendengarkan channel kita, mereka cerdas. Wah, betul. Ini yang harus kita maju. Ngerti ya? Nah, jadi inilah saya hari ini mau garis bawahi. Selama Indonesia ini masih membahas suku, agama, ras, nggak akan maju. Nggak akan maju. Indonesia itu bisa maju kalau Bhinneka Tunggal Ika. Jangan bicara masalah suku, agama, ras ini terus. Termasuk bisnis kita direct selling. Gitu. Nah yang paling lucu, yang paling saya konyol, ada nggak kalian ditanya? Kalian mau join bisnis ini kan? Mau sukses kan ya? Ditanya, mentor ini agamanya apa? Oh my God. Ini yang sama kayak besok Anda itu masuk ke pesawat. Anda itu baru masuk pesawat dari Surabaya mau ke Jakarta, Anda tanya pilot, Pak pilot ini agamanya apa? Kalau agamanya sama, saya baru naik. Nah, itu Indonesia. Gimana bisa maju bangsa kita, men? Karena kami ini bukan
pemuka agama, kami ini menerbangkan pesawat. Ngerti? Lah ini loh, gimana mau maju? Nah, bisnis kayak ini bisnis. Kami ini bukan organisasi agama, ya ampun. Ada nggak yang tanya seperti itu? Ada. Pertanyaan nomor 1 di channel di Google, agama Chandra Putra Negara ini. Golekan sampai mati kau. Ngapain saya ngomong agama? Paham maksud saya? Yes. I don't care. Karena kami bisnis titik. Gak gelem ya wis. Yes. Mari loh. Belum tentu seagama melaku kok. Bacot memang ini orang-orang. Wepot memang. Dan itu cuma reason. Nah itu berarti apa? Pertanyaan pertama kalinya. Ini maaf sekali lagi maaf. Kadang-kadang saya ini loh, agama itu bagi saya urusan pribadi. Negara ini kan memberikan kebebasan hidup beragama. Bahkan Pancasila sifat utama ketuhanan yang Maha Esa. Setuju. Tapi itu urusan pribadi. Kami ini bukan organisasi agama, kami ini bisnis titik, nggak ada hubungan. Tapi ini kadang-kadang lucu, ada ratusan ribuan orang dan bahkan puluhan ribu orang nanya, lu terus hubungannya apa? Itu loh. Sama seperti Anda mau naik bus kondekturnya, permisi kondektur, iya. Kondektur agamanya apa? Kalau nggak sama agama, saya tak turun naik bus lain yang saya agama. Ngono enggak? Besok mau naik taksi juga gitu. Besok naik Grab juga gitu. Mas sampai agamanya apa? Nek gak sama agama nggak usah diterno. Aneh kan bangsa kita ini kan? Yes. Sama ini kita bisnis. Nah, jadi besok kalau orang tanya agama apa, maaf, Mas, dijawab aja dulu poin. Kami murni berbisnis, jadi nggak usah tanya seperti itu. Di Singapura, negara maju, nanya agamamu apa, itu sensitif. Karena itu masalah pribadi. Kalau di Hongkong ini kayak Mbak Suji ini, ada tak orang nanya orang Hongkong, agamamu apa? Lo negara maju nggak akan tanya seperti itu. Ya cuman Indonesia itu. Ya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya ngomong seperti ini tujuannya apa? Biar kita itu punya wawasan. Karena agama itu sifatnya pribadi. Secara pribadi. Itu urusan kamu sembahyang sama Tuhan itu masalah pribadi. Saya nggak melok-melok. Betul ya? Yes. Nah, itu pribadi. Tapi kalau kamu mau dagang, mau bisnis, mari kita ajari. Kami profesional di bidang ini. Betul? Nah, bekerjalah sama profesionalnya. Kalau kamu hari ini mau jago pemain bola, ya belajarlah sama Cristiano Ronaldo. Jangan belajar sama Pak Chandra, melewat KB bal-balan. Karena saya bukan pakar sepak bola. Kalau kamu mau hari ini pakar masak, ya belajar sama Chef Juna atau Chef Ken. Masakanmu enak. Kon masakan ambek aku gosong KB masakan. Ya betul kan? Karena belajarlah sama profesionalnya. Tapi kalau kamu mau direct selling bisnis, belajarlah sama Chandra Putra Negara. Karena kami profesionalnya. Betul ya? Lah kok lucu profesionalisnya hubungan sama agama itu lopo. Cuman Indonesia ini loh yang seperti ini. Setuju? Yes. Setuju? Yes. So please mulai besok ya kalau kalian sudah upgrade dari NDT ini, ingat agama itu masalah pribadi. Oh jadi takut-takut. Ya kami murni bisnis. Nek ngomong agama, sorry. Gak usah ngomong bis. Baru kita bisa maju. Gitu loh. Dia kayak Cristiano Ronaldo ditanya, Ronaldo agamamu apa? Dijawab, tidak pernah. Betul. Itu urusan pribadi. Mau main bola, let me show it. Seperti itu. Gitu. Ngerti ya? Di rumah dia mau sholat 20 kali, urusan pribadi. Nggak perlu ditunjuk-tunjuk, direkam, dibikin konten, vlog. Waduh, indahnya dia kalau lagi berdoa. Lelopo. Itu urusannya biasanya dhuwur, duduk di pamer-pameri. Ngerti maksud saya? Yes. Dia KP gak sholat, ya urusannya dia. KP gak sembahyang, urusannya dia. Itu urusan pribadi. Kami bisnis. Jelas? Yes. Jelas? Yes. Nah ini yang saya. Nah sama juga bangsa kita masalah money game itu tadi. Money game itu juga sama. Ketika money game itu bangsa kita ini mau maju, tapi selama masih dirongrong sama money game, ya ini nggak bisa maju karena mental mau cepat kaya, tapi nggak mau berjuang. Bos, nggak ada namanya orang dagang itu nggak berjuang itu nggak ada. Semua juga harus ditolak. Saya sering sharing. Ya, jadi ciri-ciri khasnya nomor 1 itu tadi, produknya pasti dicari kalau kita direct selling, betul ya? Yes. Produknya pasti dicari orang. Kalau money game, produknya nggak dicari orang, betul ya? Kedua, penjual lebih banyak dari pembeli, itu money game. Kalau kami, ya namanya penjual pasti lebih sedikit. Yang ketiga, money game itu ciri-cirinya apa?
Nggak utamakan produk, utamakan duit. Duit terus, bonus terus. Produknya, oh nanti gampang. Produk itu dan nanti dipakai sendiri aja di rumah. Aplikasi penting download, keren ini aplikasi. Loh, terus aku kok nggak bisa beli tiket? Nggak penting, sing penting kamu dapat duitnya kan. Nah seperti itu. Loh, iki apa tuh? Nggak usah jauh-jauh. Pak Handinata, sebelum kenal saya, tak bongkar sedikit masa lalu. Nggak apa-apa, ini biar Pak Handi cerita. Tahun 2008-2009, Pak Handi kan pernah join satu perusahaan, ya kan, MLM. Ada nggak orang cari produknya? Repeat order produknya? Nggak pernah cerita produknya. Yang diceritakan BMW-nya terus ya? Jual paketnya dan bonusnya apa? Bonusnya apa? Betul ya? Kalau kita ini kan hidrogen masih ada ngomong fungsinya, betul ya? Betul. Oh ini bagus untuk kesehatan, betul ya? Kayak Kelavers masih kita jual fungsinya, betul ya? Kalau perusahaan kayak gitu cerita fungsi nggak? Dulu cuma investasi segini, barangnya pelikan gitu. Loh, barang nggak penting kan? Pelikan aja gitu. Nah, tuh Anda lihat. Berarti apa? Yang dilihat duitnya kan? Nah itu ciri-ciri money game. Kayak Indonesia ada nggak seperti itu? Ada. Nomor satu, produknya bagus. Anda paketannya ini, produknya itu seperti ini. Kalau perlu Anda harus tahu cerita produk, review produknya. Dan saya beritahu, maaf ya, ada nggak public figure hari ini endorse produk money game? Karena memang produknya tidak layak di endorse. Mari dianggo tambah guatel kabeh. Tambah budiken panuwun kabeh gak karo-karuan iki korengan kabeh ya. Dodol sabun, mari nganggo sabun penghilang jerawat tambah budiken sak wajah. Hati-hati endorse money game itu sungguhan. Kamu pakai Lesavon, kokolmu hilang, Pak. Ono kokolmu, wah sak wajah langsung gak karo-karuan, meletus kabeh nanae nang dindi. Wih, meletus kayak gunung berapi. Wah. Juweng kalau saya kena money game. Iya, betul. Nah makanya hari ini sekarang adanya sosmed, saya akan share ini seperti ini penting. Produknya itu hati-hati, menghancurkan. Ya jelas ya. Nah kalau produk kita ini membawa manfaat nggak bagi orang lain? Ada manfaat nggak? Ada kegunaan nggak? Ada fungsi kesehatannya nggak? Pasti. Dan cantik nggak modelnya? Keren nggak modelnya? Elegan nggak modelnya? Elegan. Nah itu ciri-cirinya. Tepuk tangan untuk Keke. Ya. Jelas? Jelas? Yes. Saya kemarin diskusi, ya kan? Ini sama teman saya pengusaha Surabaya. Kalau yang cewek-cewek mesti tahu Delta Hesti, tahu ya? Tahu. Yang jual-jual apa tas sama baju ya, sama sandal apa, ya handmade ya. Itu pasti tahu lah kalau mbak-mbak di Surabaya itu kan teman saya. Ya, suaminya ngomong gini sama saya ini terkenal cowok garang, tapi saya ini penjual tas, penjual cewek, penjual barang cewek, bukan penjual cewek. Konotasinya bisa lain, penjual barang cewek gitu. Saya nggak peduli orang mau cap saya apa, tapi saya bisa punya mobil Porsche. Loh ya benar, rumah saya ada kolam renang. Lah teman saya katanya jual alat berat, jual mobil keren-keren sih. Tapi tuku tasnya nawar, Pak. Nah, saya ngomong, kayaknya kita berdua perlu kolaborasi. Ini kan teman saya. Kamu penjual tas, saya juga penjual pembalut. Kita kan dua-dua penjual produk wanita kan. Harusnya kita kolaborasi. Satu penjual tas, satu penjual pembalut. Tapi kita bisa punya kehidupan yang jangan sukses. Ya kan? Dan mensejahterakan hidup orang banyak. Betul. Yang saya tahu, reseller marketplace seluruh Indonesia itu banyak dari reseller UKM loh ya. Itu banyak dari tokonya beliau. Yang di marketplace itu banyak. Jadi contoh baju, apa sepatu atau koper atau apa yang di marketplace itu semua beliau yang supply. Importirnya beliau. Keren ya? Keren. Nah itu sama kayak kita, direct selling. Menghidupi banyak reseller di seluruh Indonesia. Itu dagang yang benar, retail. Itu sektor real, itu yang benar. Jadi kita berdua berketawa. Nanti kita kolaborasi. Beliau mau ngajak saya naik jet pribadi. Ya benar. Ayo kita tus di atas jet pribadi. Saya bawa pembalut saya, kamu bawa tas kamu, kita tus. Dua produk yang hina ini bagi seorang pria. Terhina ini kita bisa naik jet pribadi. Makanya dan kita mentertawakan netizen yang tukang nyinyir, yang cuma 1000 teori tok. Dagang gak iso, ngomel gak iso, namanya game nomor 1. Kita hantam.
Nah itu artinya apa? Kita sama-sama, dan nanti kita tanggal 24 November akan seminar bareng ya di UNER. Ya, jadi pastikan dapat tiketnya. Sampai hari ini sudah update ya, sampai hari ini update, ternyata seminarnya itu saking membludaknya sampai mau pindah gedung. Lah, saya ini kaget. Iya, benar. Saya ditelepon IO-nya, aduh. Dia tanya, "Pak, kapasitas gedung UNER itu ternyata 5.000. Dan 5.000 itu sesaknya luar biasa, crowd." Aduh, saya juga bingung. Pak Chan punya nggak kenalan gedung yang 10.000? Saya bilang di Surabaya ini maksimal adanya cuma yang 7.000, setelah itu langsung lompat 25 dan 50.000. Oh, kalau yang 7.000 di mana Pak Chan? 7.000 itu DBL Arena. Oh gitu. Terus yang 25.000 langsung Gelora 10 November. Betul loh. Saya salah ngomong. Betul kan? Terus kalau Gomban itu Gelora Bung Tomo. Loh ya kan saya ngomong gitu. Betul ya? Loh ya kan, betul kan? Waduh, nggak ada yang 10.000, nggak ada. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya seminar tanggal 24 jadi 2 sesi. Sesi pertama 5.000, sesi kedua 5.000. Dan seminar sampai detik ini sudah terjual 7.003. Dan seminar ini nanti akan didengarkan seluruh radio Surabaya, Susana, IBS, FM, apa wis denger wis woro-woro nih. Nanti sebulan ini ruame udah masuk. Ya semua platform radio, aku nggak ngerti radio apa, nggak ngerti saya. Duwing saking akeh. Nah pembicaranya kita bertiga, saya sama Mas Tom sama Atta Halilintar, kita bertiga. Ya, jadi seminar ini termasuk seminar terakbar di akhir tahun. Tidak ada yang lebih heboh dari seminar ini. Nah kami bertiga akan cerita hal yang sama. Yang satu jualan hoodie, yang satu jualan tas, satu jualan pembalut. Seneng kita bertiga ngomong. Dan intinya jualan, dagang. Dan saya mau garis bawahi, Nabi Muhammad itu pedagang, bukan PNS. Saya ulangi, ya toh. Nah saya heran. Iya kan, banyak muslim Indonesia ini kok jadi PNS, jadi karyawan. Padahal Nabi Muhammadnya itu junjungannya itu pedagang. Saya ini kadang heran, pedagang sejati. Betul. Ini serius, teman saya ustadz banyak, kiai banyak. Nabi Muhammad waktu menikah sama istrinya beliau itu namanya Siti Khadijah itu. Mas kawinnya itu 20 onta. Satu onta itu harganya 1 M. Mas kawin itu 20 M. Nek orang gini lah cuma seperangkat alat sholat dan ijab kabul lah selesai ya. Jadi perlu 20 M, nggak perlu kan? Iya. Nah itu keren. Nah, ya kan? Loh ya bener. Itu hebat. Dan beliau bisa seperti itu karena pedagang, pengusaha sukses, PNS, bukan pedagang sejati. Pedagang nasional sejati kan gitu. Iya, pedagang nates sejati. Oke, saya kembali ke cerita NDT. Jadi artinya dengan kita sudah ikut NDT ini dan kita udah sharing ini, saya mau tegaskan bahwa ya kita bersyukur ada di bisnis KK. Diajari cara dagang yang benar, diajari cara bisnis yang benar, betul ya? Betul ya? Selesai. Maka otomatis lah saya percaya 100% bisnis kita ini akan terus maju dan berkembang. Ya. Reseller kita sekarang di Indonesia nggak banyak sih, baru 1.200.000 reseller. Makanya Mas Tom itu kalau lihat saya geleng-geleng kepala, ya kan? Ini kalau dia panggil saya itu Om Chandra. Om Chandra ini orangnya merendah selalu. Waduh, saya kan kemarin naik Gojek kalau pulang toh, ya kan? Itu kan komentarnya kan banyak. Ya, wah, ini supir Gojeknya nggak tahu yang diistirin tajir melintir, tajal. Aku ini cuma jongos mas. Netizen seneng, wah ini bos ngaku jongos. Memang jongos kok. Namanya bos itu di mana-mana pelayan. Yang jongos gak gelem ngaku jongos. Tapi nek bos ngaku jongos, ya memang bos itu jongos. Betul. Tapi yang belum bos itu biasanya ngaku bos. Ngerti maksud saya? Ngerti? Ya betul-betul bos gak mau ngaku bos. Betul, biasa aja saya. Loh karena bos itu melayani. Loh saya ini kan melayani. Loh kalian semua ini bos saya loh. Saya kan di sini kan melayani Anda. Loh ya betul kan? Loh Anda nunggu saya ini kan saya melayani Anda. Loh, kan kalian bos saya. Saya ini harus melayani kalian. Betul. Terus saya ini kan
Jongos. Setiap hari jam 5 sore harus nongol. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Lu kan jongos saya. Ngelayani subscriber saya. Lu ya bener. Maka nenek kalian yang jongos ngaku bos, soge gak sepiro ngaku nih sing sak tinggi langit. Biasanya kakek cocot. Iya kan? Gak suwen ngaku itu, ya kan? Tapi kalau betul-betul bos itu memang ngaku jongos. Teman saya Aji Krisna itu lebih ngaku jongos lagi. Loh, serius. Dia itu seringkali menyamar kalau di kantornya dia di Krisna. Menyamar dia. Karyawan dia itu banyak nggak tahu kalau dia itu bos. Nggak ada yang tahu. Dia topian menyamar, celana pendek, kacamata hitam. Menyamar. Dia nyamar seolah-olah jadi pembeli. Ngeprank karyawannya sendiri. Suka dia. Lah ini bos ngaku jongos, dilihatin. Oh, Mbak ini kacangnya harganya berapa? Nggak tahu, karena karyawan baru. Nah dia kan nggak pernah muncul di media, nggak pernah muncul di mana. Oh dia lihat. Oh. Nah kalau melayani nggak baik, dia tinggal telepon supervisornya. Ini anak baru ya. Ya ditegur ya, pelayanannya kurang bagus. Tahu-tahu. Kamu nggak tahu? Tadi itu siapa yang tanya masalah kacang sama kamu? Iku sih gaji kondol. Lah itu namanya jongos ya kan. Loh iya betul-betul bos itu seperti itu. Lah kalian itu loh star manager aja baru pulang HM terus ngaku bos. Bosok. Mbok iya jangan gitu toh. Ojo kemlete ngono lho bahasane ya kan. Waduh, bahasane kok guayane minta ampun ya ngono lho. Jangan. Jadi orang itu yang humble. Ya biasa aja. Saya ngomong saya naik supir Gojek kan senang. Saya tanya, "Pak, kemarin saya bantu promosi dari Instastory. Laku nggak minyak, Pak?" "Waduh, Pak, handphone istri saya nggak berhenti." Ya, lupanya omset penjual es di depan ini juga rame ya belakangnya. Pak Kumis itu ya. Ya seperti itulah Bapak Ibu. Ya, jadi artinya kita ini pelayan. Dan saya selalu membranding diri saya ini bukan juragan, saya ini jongos. Yang betul-betul bos itu pasti ngaku jongos. Ngaku bukan siapa-siapa. Betul. Ya kan? Nah, itulah. Tapi yang baru beli motor aja satu udah ngakunya bos yang minta ampun. Gayanya, tatapannya sudah nggak mau lihat kamera. Iya kan? Jangan seperti itu. Nothing. Ya. Jadi di bisnis kita selain mengajarkan cara berdagang, kita juga mengajarkan mental karakter yang baik. Kalau misalnya agama Islam itu akhlak gitu ya, mengajarkan akhlak. Itu karakternya yang kita bangun. Jadi itu yang sangat luar biasa. Kalau kita bangun karakternya, kita bangun mentalnya, otomatis ketika suatu hari kalian nggak ada penjualan di bisnis ini, ya biasa. Saya kemarin diskusi ya sama beberapa leader waktu kemarin basket. Mau tahu susahnya, suka dukanya pengusaha yang buka toko di mall, buka toko di WTC. Mau tahu susahnya itu apa? Gampang. Gini ya. Saya beritahu satu hal. Kamu buka counter HP. Ya. Di WTC itu berapa? Sewanya. Counter HP WTC. Itu sewa aja. 1 tahun. Itu paling minim satu counter kecil 100 juta. Loh ya benar. Loh itu benar. Ya kan? Tuh, misalkan kayak di Supermall. Ya, Pak Etik itu perusahaan internnya Pak Widya. Anda tahu Supermall itu berapa? Sewa satu stand kecil, Supermall depannya Hypermart. Itu 1 tahun 300 juta. Dan kontrak minimal 3 tahun. Jadi 900 juta. Karena langsung kontrak 3 tahun, didiskon paling maksimal 50 juta. Jadi 850 juta. Lo bisnis aja itu ya memang seperti itu. Dan itu belum dagang sudah rugi. Betul ya? Mau tahu pedagangnya beneran? Oke, kita bongkar. Wah, bisnis kayak itu nggak keren, dodolan nggak jelas, kelilingan. Sing jelas itu buka stand di mall. Oke, lambene wong-wong itu mek ngomong toh. Mari kita belajar, mari kita hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan ya, betul ya. Kalian mau tahu orang dagang itu gimana? Oke, 100 juta. Selesai ya. Itu belum listrik. Belum. Kamu gono listrik, lampumu mati, Pak. Isi PLN gono token ya kan? Ya mati lah. Oke, belum AC. Belum gaji karyawan.
Betul? Betul. Belum stok barang. Kamu pikir stok barang itu barang moro-moro ono dhewe ndek toko ngono. Iku duit ngawure. Udah sama kayak gini loh ya. Kamu ke rumah makan gitu ya. Menu makanan, nasi goreng, apa, ayam goreng, ikan terakhir. Ya kan? Pak, pesen ikan goreng. Sebentar, tak mancing dulu. Masa kayak gitu? Lu ya enggak loh. Ikannya harus sedia di kulkas loh. Betul ya? Orang dagang aja naik sepeda aja. Itu ikan sudah langsung siap. Pak, saya beli ikannya. Nah, kan ikannya oke baru saya beli. Kan seperti itu. Lah masa dia jualan brosur, Pak? Oh, ini ikannya itu seperti ini brosur. Nah, kalau iya baru saya tangkap nanti ditambah. Ya enggak mungkin. Iya orang dagang ya harus ready barang loh. Betul ya? Yes. 100 juta. Itu sewa doang. Stok barang berapa? Minimal kamu harus stok barang 500 juta. Kita lihat cara dagangnya. Modal nggak ada kan? Baik. Kita ngomong, anggaplah modal sudah ada. Jadi kalian dagang aja sudah belum sudah rugi. 100 juta sewa. Karyawan misalkan pakai 4. Satu karyawan UMR gaji 4 juta. 4 karyawan sudah berapa? 16 juta. Berarti belum fix cost aja. Itu setiap bulan 16 juta. 16 juta ditambah lagi ini tete bengek 20 juta lah. Ya. Promosi lah, sosmed lah, apa. 20 juta. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Dan itu belum renovasi toko. Loh, gue pikir toko itu kosong-kosongan. Itu kan cuma sewa doang, itu belum renovasi loh. Lah, gue pikir toko moro-moro wapi, ono tulisannya Oppo gitu. Ya nggak mungkin kan. Itu pasti ada yang renovasi kan. Etalase, lo itu beli semua loh. Iya kan? Kan kalian nggak tahu dagang. Ya udah saya ajarin cara dagang buka toko itu gimana. Saya ajarin. Misalnya kalian belum tak ceritain gini aja, dasmu mumet misalnya. Langsung gemeter misalnya. Lo iya, berarti nggak semua orang bisa kan. Ketika kita buka sampai di sana, dan kamu sangka itu orang pasti kaya raya semua. Oh tunggu, lebih kaya raya kalian. Nanti saya mau ceritakan. Ya sudah tahu kemarin ceritanya pasti ketawa. Iya. Ya kalian mereka sangka yang buka tuh lebih kaya raya. Tunggu dulu. Mari kita belajar. Tak ajari cara. Ini kan NDT loh. Yeah. Lebih dalam kan. Oke, tak bongkar. Mau saya bongkar. Seneng kalian. Gratis ilmu. Unsubscribe sekarang juga. Ada ilmu seperti ini nggak mau, ya kan? 20 juta kan? Itu baru itu. Oke, anggap aja ongkos sewa 100 juta. Saya nggak ngomong stok barang. 100 juta tambah 20 juta tadi, tambah renovasi. Renovasi paling ini 200 juta. Berarti 200 juta tambah ongkos sewa 100 juta. Jadi per tahun belum udah fixed cost 300 juta. Berarti kalau 300 juta dibagi per bulan ini kan 25. 25 ditambah yang tadi karyawan tetek bengek dan promosi itu 20, betul ya? Berarti setiap bulan harus pasti keluar uang 45 juta. Betul? Yes. Itu baru namanya dagang kalau di WTC. Dan itu toko yang paling kecil. Sanggup? Enggak. Sanggup jadi karyawannya. Enggak sanggup jadi pemiliknya. Tapi karyawan ngomong apa sama bosnya? Wah, bosku pelit. Enggak ngerti. Nih bosnya bendino jantungan. 45 juta, betul ya? Itu ngomong minim. 45 juta. Itu fix. Saya gak ngomong stok barang 45. Oke. Kalian tahu 45. Berarti kalau dibagi, kalau setiap hari buka toko 30 hari. Berarti satu hari harus jualan berapa? Harus untung, bukan jualan, bukan omset ya. Harus untung 1,5 juta. Betul? Betul. Kalau dia nggak dapat profit 1,5, berarti tokonya rugi nggak? Rugi. Nah itu cara hitungan dagang. Tapi kan nggak kalian? Kalau dagang itu seperti itu. Yang ngerti dagang pasti paham. Berarti setiap hari harus profit 1,5 juta. Betul? Makanya kenapa bos itu sering marah-marah? Stres. Ya stres. Terus karyawannya ya tambah stres. Tapi karyawan boleh gajian. Bos nggak bisa gajian. Makanya mau pikir jadi bos itu enak. Kali jangan tokonya keren. Kantornya di WTC. Gini. Kalau nggak profit 1,5 juta, goodbye my love. Ngono Pak.
Nah, jadi dia satu hari harus jualan untung 1,5, itu baru PO istilahnya. GEP itu baru namanya impas. Jadi kalau ada untung 1,6, jadi bosnya cuma terima 100.000. Kadang-kadang satu hari untungnya enggak sampai 1,5. Jadi modalnya habis, suntik modal lagi. Modalnya habis, suntik modal lagi. Modalnya habis, pinjem bank lagi. Bank itu gue pikir dananya gratis. Yang bayar ono bunganya. Ngerti? Yang pernah jadi pengusaha pasti paham maksud saya. Nah ini anak-anak ini seperti kayak ya yang bapaknya buka toko dan sebagainya. Itulah perasaan ayah kalian. Sama. Tidak gampang. Dan itu sewa toko bukan punya kamu, itu punya WTC bos. Setelah 1 tahun nggak sanggup lagi, ya sudah tokonya balik WTC, kamu bye-bye. Nah sekarang di KK, kamu 1 hari nggak dapat 1 KKD, nangis Tuhan. Saya mau tanya, kalau kamu nggak dapat 1 KKD, kamu rugi berapa? Jujur. Kalau di WTC kamu harus setiap hari 1,5 juta loh. Suka nggak suka loh, seneng nggak seneng loh. Rame gak rame, sepi gak sepi loh. 1,5 juta itu untungnya harus dapat duit. Kalau nggak habis. Dan itu belum barang hilang. Loh, ada nggak resiko barang hilang? Belum barang cacat. Loh, bingung loh. Itu rugi semua. Kalian jangan keragu, pikiran usaha itu enak. Ya paling enak ya KKI loh. Loh ya benar gak? Paling enak. Wah, profesi kalian dihina-hina. Jualan pembalut apa? Gak urusan lah. Orang sih menghina kamu gak melok bayar cicilan lo. Lalu kok dirungokke? Iya kan? Makanya saya sama Mas Tom berdua ini mau bikin gimmick. Kita berdua ini penjual tas dan penjual pembalut. Bisa punya mobil mewah, bisa memperkerjakan ratusan ribu reseller, dan kita diem-diem aja. Sedangkan orang yang ngaku punya ini, punya itu, waduh, utang bank gak dibayar. Setuju? Itu pengusaha. Maka hari ini kalian bersyukur gak di KK? Syukur. Jadi kalau 1 hari belum dapat 1 KKD, bersyukurlah. Kalian gak rugi apa-apa. Beda, kalau kamu 1 hari gak dapat 1 KKD, saya panis minus 1,5 juta kayak di WTC. Loh itu fair kok. Kalau mau sama-sama fair kan? Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Kalian malah untung. Dan malah mentor kalian yang dicek malam-malam. Duh, orang yang di WTC punya mentor nggak? Enggak. Ada mentor nggak? Bayar konsultan. Oh ini gini. Dan itu bayar lagi. Itu cost lagi, biaya lagi. Nah ketika di sini mentornya dicek malam-malam, mentornya nampani telepon, Pak. Aduh Pak, 1 harian ini Pak, aduh natesku gak dibayar Pak. Aduh Pak, omsetku gak sampai Pak, ini stres Pak. Kayak Pak Alvin itu sabarnya minta. Loh iya kan, oh iya kayak Pak Alvin itu ya. Oh iya, suaranya lembut gitu ya. Coba nih mentornya ambil aku tak labrak sama saya. Loh iya penting loh. Kamu tahu gak? Loh iya betul ya. Kesuwen Pak nih ambil aku Pak. Loh iya, saya kemarin itu ada 1 kafe buka di Tunjungan Plaza. Pemiliknya tuh curhat sama saya. Aduh kepalaku pusing. Kafenya keren. Karyawannya keren, seragamnya keren semua. Dan kafenya ramai, bukan sepi. Tapi dia ngomong setiap hari saya masih minus 1 juta. Dan akhirnya dengan berat hati kafenya ditutup. Padahal rame. Itu yang rame aja rugi, apalagi sing melbune laler tok itu. Lu kamu mau buka usaha, silakan. Mau pikir gampang bisnis. Di KK yang sudah settingan bagus, kantor disiapkan, produk diimporkan, katalog disiapkan, mentor ada. Apalagi sabarnya kayak Pak Alvin. Atau mau saya jadi mentor kalian? Pisu-pisu ya. Kalian terkencing-kencing di celana kalian kalau saya didik. Loh saya bilang kalau mau jadi murid saya syaratnya gitu, mentalnya harus kuat. Kalau enggak kuat enggak bisa. Saya labrak, saya rubah mindsetnya. Kalau siap militan jadi. Karena apa? Karena saya didik orang enggak main-main. Kalau saya didik orang mau jadi beneran.
Kalau enggak, mending nggak usah sama sekali. Kalau mau ya itu silakan adu perang mental itu, buka toko di WTC, ayo. Yang kecil-kecilan aja, nggak usah yang gede, nggak usah kayak Akar Daya atau Erafone, nggak perlu. Yang kecil-kecilan aja, Adrilphone kayak atau apa. Buka counter kecil-kecilan aja. Ayo, iku wes jantungan Pak setiap hari 1 juta. Minus sih. Wes nggak usah mentor Pak Chandra, nggak usah. Iku kan bendino dipani sendiri. Berwedek. Lo itu berangkat kerja wes dredeg, pulang kerja lebih dredeg. Karena belum masuk. Lo iya kan? Belum masuk, target belum masuk. Nah kalian cuma 18 paket Pak. Sudah ke Bangkok. Itu pun ngomel. Awakmu perlu dirukiah ya. Kayaknya seperti itu. Kayaknya kemasukan guru kayaknya. Lu iya. Aduh. Saya kadang-kadang, nah ini mentalnya terlalu lemah. Mentalnya nih kan. Makanya saya punya channel ini kenapa pedes. Ngomongnya nggak enak. Ngomongnya to the point. Kenapa? Yang saya ngomong ini fakta. Lo kalian suka nggak suka seperti itu. Jangan pikir orang yang punya toko di WTC itu kaya raya. Itu soge utang itu. Bukan soge aset. Kalian itu minim gini-gini. Kalian terima tanggal 15 bonus 1 juta. Itu net profit, men. Sana terima duit 1 juta. Itu harus bayar bunga bank. Kalau nggak bayar bunga bank, sewanya nggak jalan. Kalau sewa nggak jalan, tokonya ditutup. Kalian bunga apa? Nah ini mindset kan? Yes. NDT kali ini seru ya? Seru ya? Seneng saya ngomong kayak gini. Pedes-pedes ini seneng. Tapi fakta kan? Fakta kan? Rekam yang banyak nih ya. Share yang banyak, gak apa-apa. Saya ajar beneran, ini mindset. Ini masalah mindset. Ya jadi saya paling jengkel kalau nge-coach mindset orang, oh saya pengen jadi pengusaha. Apalagi yang kuliahnya sudah mau kendor-kendor itu. Sudah di tengah-tengah itu. Bill Gates aja kan drop out. Mark Zuckerberg tuh drop out. Semester 4 udah berhenti. Loh tak kasih tahu. Bill Gates drop out, Mark Zuckerberg drop out. Itu karena sudah 4 tahun sebelumnya itu udah ngerintis bisnisnya. Nah kamu itu anjane malas kuliah ngomong-ngomong. Bisnis ya gak ono ngomong malas kuliah, kayaknya kuliahku gak berguna ini. Anak muda ini sering kali ngawur, membenarkan diri sendiri. Aduh ngomongnya malas kuliah, ngono lho ngomong, bisnis gak ada. Iya kan? Nah ini sering kali, makanya kalau ditanya Pak Chandra saya perlu kuliah atau tidak, saya selalu bilang kalau saya diundang ke kampus, apalagi kalau menyentuh ranah ini, semua mahasiswa pasti ribut. Betul Pak Chandra. Betul, saya sudah bosan kuliah Pak Chandra. Dosennya dia. Terus dosennya lihat saya salah ngundang pembicara ini. Saya bilang enak. Saya bilang adik-adikku kuliah itu penting, tapi tidak. Itu dia. Saya selalu bilang. Saya kalau ngomong kuliah nggak penting ya saya nggak diundang kampus Pak. Iya kan? Kuliah nggak penting, bubar. Mulai sekarang dagang semua ya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Ya, kenapa kalau dosen wirausaha ngajar bisnis? Kalau dia itu memang punya bisnis yang bagus, dia nggak ada waktu jadi dosen. Dia ngurusi bisnisnya. Dosen entrepreneur. Ditanya bisnisnya apa? Ada sih, ini website saya ini, itu website loh 1.000 apa ngeli Pak? Usaha saya websitenya 10 anak usaha loh, 10 loh baru 1 juta. Saya kalah Pak, dodol kiki live seluruhnya 1 juta Pak. Keren. Terus gitu ngajarin entrepreneurship. Oh my god. Salah kan? Tidak tepat. Jadi entrepreneurship yang paling benar itu di GG Indonesia. Karena kita betul-betul mengajarkan praktek 100% tidak pakai teori. Dan di bisnis ini kita harus mengajarkan betul-betul entrepreneurship, betul-betul kekuatan yang luar biasa membangkitkan mindset bangsa kita ini. Dan akhirnya ketika Anda langsung dapat penjualan, itu langsung profit. Dan kalian tidak usah pusing ongkos sewa, kalian tidak usah pusing bayar karyawan. Ada Kak Kiki nanya, kamu patungan bayar gajinya Pak Hari sama Mbak Aan di bawah. Ayo, patungannya. Terus kalian kan mau beli aqua galon sak aqua. Patungannya bayar piro itu. Terus ini AC ini loh, kok pikir ini
duit gambar wayang ah. Umbul gue. Ini duit temenan nih bayar listrik ini ngawur aja. Loh ini kan keke semua ini yang bayar. Betul, tepuk tangan dong, betul. Kalian sudah nggak usah mikirin yang tadi pemilik usaha itu. Kalian cuman fokus menjual, mensponsor orang yang mau sukses. Betul? Yes. Itu pun nggak bisa. Ngomong saya mau punya company, lambe ya. Ngurus penjualan aja nggak bisa. Kok gitu mau bikin toko, bikin perusahaan, aduh istilah ojo kalian cocok lah. Saya ini sudah tahu kemampuan kalian sampai di mana. Ngerti nggak? Nah, so belajarlah jadi star manager dulu. Belajar jadi ruby, emerald, diamond. Nah, keren. Belajarlah leadership. Nah, kalau SM aja nggak bisa, gimana mau buka toko di WTC? Ngomong kosong. Ya, kamu pikir buka warung di pinggir jalan itu gampang? Ayo, gampang. Buka warung tenda itu. Gampang? Nggak gampang. Nggak gampang. Belum digusur sama Satpol PP. Loh iya, nggak gampang. Maka saya kan sering bercanda kan sama tukang es di pinggir jalan ini. Bapak Brengos itu. Pak Kumis itu. Itu kan 30 tahun dia jualan. Dan masih ting sampai hari ini. Lah kalian lo 5 bulan di keke. Baru 5 bulan sudah ngomong, omsetku kok nggak naik-naik. Peringkatku kok nggak naik-naik. Kon takut bapak Brengos sudah kan. Kak omsetmu pernah naik nggak? Wah jenenge wong dagang ya ono sepinyo, ya kadang ono rugine, ya ono ramene. Tapi dia tetap ting kan. Iya. Itu konsisten Pak. Nah kalian itu tidak konsisten. Iya kan? Tidak ada konsistennya. Dia tak wali wis, kono sing keliling. Ya apa? Tak wali wis. Ayo nanti kon sing keliling ae rasakno. Bapak iku keliling sesekali. Bapak sing ngrasakno pertemuan di ruangan pakai AC ini. Dengarkan saya ceramah dan tausiah. Loh iya kan? Diwali. Dia juga pengen loh kalau seperti ini. Tapi dia 30 tahun dia jalan. Makanya siapa lebih beruntung? Kita. Kalian disuruh nggak sih urunan masalah AC? Enggak kan? Kalian tapi betul-betul 100% profit milik kalian dan masuk ke rekening kalian. Iya. Gitu pun bilang sulit. Wis mending jadi TKI lagi aja lah mending. Loh iya sungguhan. Saya lebih baik gitu. Saya waduh. Kadang inilah. Ya, jadi paham maksud saya? Yes. Maaf ya kata-kata saya sore hari ini memang sangat-sangat ya to the point, pedas karena ini NDT. Tunggu ini baru NDT. Nanti kalau care meeting lebih pedas lagi. Ya, nanti kalau sudah leader saya lebih pedas lagi. Ya, karena kadar kepedasan sesuai dengan peringkat ya. Semakin tinggi peringkat semakin pedas gitu loh. Tapi nanti kalau sudah tinggi peringkatnya yang saya bahas bukan masalah pedas lagi. Yang saya bahas kadang-kadang masalah ketenangan ya. Masalah leadership, masalah bagaimana mindfulness, bagaimana membangun awareness. Bagaimana zona power bukan zona force. Tapi orang force memang perlu digabloki memang. Lah disentil, disender gak kena. Coba ae. Luwih ge sih sana ini perlu. Iya kesuwen. Diudek ae. Paling enak. Iya kan. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Enggak kerasa saya sudah 1 jam ngelinggis. Kita tetap. Tadi kan pertanyaan umum Pak Chandra. Ya. Ini ada pertanyaan umum, mungkin teman-teman juga pernah ditanyain begini. Betul. Kalau saya join KK kan semua orang tambah lama nambah banyak yang join KK. Itu kedepannya bagaimana kalau semuanya itu bergabung? Ini pertanyaan umum ya. Oh gampangannya gini. Saya paling senang kalau pertanyaan gak masuk akal, gak masuk kayak gini. Saya tanya ya. Menurut kalian, setiap tahun yang lulus kuliah itu banyak? Banyak. Tahu angkanya berapa? Kalian nggak tahu angka. Tapi setiap tahun itu ada puluhan juta sarjana baru. Setiap tahun Pak. KK itu 20 tahun. Baru 1 juta Pak. Padahal setiap tahun itu ada puluhan juta sarjana. Tiap tahun. Kita 20 tahun baru 1 juta Pak. 20 tahun 1 juta. Itu aja. Logikanya di situ. Jawabannya sederhana Pak Andi. Tidak mungkin itu terjadi. Karena apa? Meskipun masyarakat kita sudah subscribe channel SB30, tetap aja jadi karyawan. Karena dia dengar channel saya cuma itu kepengen dengar motivasi gratis.
pengen disambeli gratis, pengen dilengges gratis. Itu toh, tapi tetap ya sudah. Dia keren, besok ke kerja, ya sudah saya semangat. Jadi saya ini seperti kayak pria penghibur. Menghibur mereka di saat galau, menghibur mereka di saat stres. Tapi nggak akan jadi pengusaha. Itu nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Jadi penolakan itu biasa. Ngerti? Orang nggak mau gabung itu biasa. Orang tanya ini ML, biasa wis. Kalian jangan hari ini kena orang-orang seperti itu tuh lantas mental kalian down. Nggak perlu down. Down mana sama yang punya WTC? Loh kan paling gampang kayak gitu. Down mana sama bapak brengos itu? Loh diwali aja. Saya kan suka permisalan kayak gitu. Termasuk ibu yang jual nasi telur itu di depan. Itu sebelum kamu jual dia udah jualan loh di depan. Loh iya betul, dia udah jualan. Wes pokoknya tiap hari goreng aja telur untuk kalian-kalian itu kan. Disuam beli terus ya kan. Tapi kan dia tetap konsisten jualan kan. Intinya dia ya seperti itulah. Yang namanya orang itu mencari nafkah ya. Betul ya. Jadi kalian itu jangan merasa kalian itu yang paling sulit. Kalian yang merasa kalian itu paling gak beruntung cari nafkah. Mindset kalian itu gak bener. Gak beres mindset kalian itu. Makanya saya ngomong kalau saya ganti kalian jadi bapak brengos itu tadi atau pengusaha WTC itu tadi, kalian akan jantungan Pak. Pasti. Makanya kalian hari ini ditolak. Jual nate saja malu. Gimana kalian bisa sukses? Kalian berat rasa malunya. Kalau itu wis gak ono malu Pak. 1,5 juta harus dapat. Soal hilang kemaluan urusan nomor 2 pokoknya. Yang penting dapat 1,5 juta, betul nggak? Nah kalian, kenapa? Nggak ada 1,5 juta jadi berat malunya. Betul? Ini problem mindset kan? Malunya yang dipertahankan. Gengsinya lebih kuat. Aduh, kalau jualan pembalut malu saya. Isin aku. Ngerti? Nah ini sesuatu yang kita harus ya jelas ya. Jadi tadi jawabannya itu nggak mungkin terjadi. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Yang lebih spesifik silakan. Silakan. Yuk. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semua kan? Sudah jelas ya. Jadi saya cuman berharap satu kalimat bahwa it's all about mindset. Success before 30, it's all about mindset. Kenapa saya katakan it's all about mindset? Ya karena mindset kita nggak mau diubah. Kalau mindset kita mau diubah, niscaya rezeki juga berubah. Pasti. Saya yakin itu. Karena kalian jangan merasa diri kalian yang paling tidak beruntung. Kalian lihat banyak pengusaha itu, mereka tuh setiap hari stres. Mereka naik mobil, itu hutang. Mereka punya toko, itu hutang. Semua hutang. Kalian jangan berpikir bahwa itu milik sendiri. Belum tentu. Semua hutang itu. Kalau seandainya hutang itu bisnisnya perputarannya kalah, bunga bank lebih besar, dan perputaran bisnisnya enggaknya, bangkrut. Pasti bangkrut. Nah kalian itu loh, bangkrutnya apa di GG? Tahu nggak Pak? Iya kan? KK bisa bangkrut, ya bisa. Kalau seandainya KK ini modal ini besar sekali. Ini operasional 1 bulan berapa? Anda lihat di depan kantor KK itu ada genset nggak? Iya ada. Ayo keren nggak perusahaan ini? Keren. Keren. Itu disiapkan genset segede itu sampai di kerangkeng itu ya kan, sampai dipakai besi itu. Itu memastikan di sektor kita tuh aktivitasnya terus berjalan secara maksimal. Coba Anda lihat kiri kanan kita yang punya kerangkeng itu siapa nih? Gak cuma kayak gitu. Tepuk tangan dong, betul gak? Memastikan kalau supaya aktivitas kita tuh semua berjalan dengan lancar. Makanya kadang-kadang kalian itu mindsetnya bukan masalah apa, tapi harus lebih banyak. Makanya besok harus berjuang, lebih keras lagi. Intinya kalian, nah justru itulah, gini loh Pak Andi, problemnya tuh gini, balik lagi ke mindset. Gini loh, karena di bisnis ini resikonya nyaris tidak ada, makanya males-malesan. Jadi kelemahannya. Coba nih tak panik sekarang, 1 hari kalau nggak dapat orderan, digender 500.000 contohnya kayak gitu.
ayo dihukum, dipanis semangat. Bendino jantungan kan. Loh ya sama kan? Loh ya, apa perlu saya kayak gitu? Tiap hari Pak digenjot. Mana ada santai-santai makan nasi telur sambil cekiki. Mana ada? Ya ampun ambil terus embo tawa mana? Bisi pikir keke ya, 5 bulan tambah lama gemuk semua. Tambah lama tak jelas disik krempeng sik lemu-lemu kabeh. Omsetnya si telur tuh naik gitu. Omsetnya dia nggak naik gitu. Iya kan bermakna apa? Nah, ini kan karena terlalu tenang di keke nih, Pak. Semua udah disiapkan. Semua disiapkan, kursi disiapkan. Loh, gue pikir kursi satu itu harganya berapa? Cek naik ke Informa itu harganya berapa? Meja itu berapa? Sing mbok lunggui bendino itu. Loh itu mahal loh. Perawatan kayu itu berapa? Karpet ini berapa? Ini setiap 5 tahun ganti karpet ini. Dibersihkan. Loh saya kemarin aja bikin toko AHA itu aja, gitu-gitu aja udah habis 1 M. Iya. Loh serius, duit loh. 1 M, pikir duaan loh. Nah itu bisnis. Nah kalian di bisnis ini 1,4 aja udah mikir. Ngerti maksud saya? Yes. Jadi mindset. Ya, jadi makanya kadang-kadang kalau nggak cocok di bisnis ini mending jadi buruh pabrik aja. Mending supir Gojek aja. Ya kan? Daripada kalian itu hari ini dagang yo gak iso, ngomel nomor 1, omset gak ada terus, nggak bisa seperti itu. Berarti kalian tidak siap jadi pengusaha. Tapi kalau kalian siap jadi pengusaha, nah itulah yang harus kalian persiapkan. Dan pengusaha itu nggak cuma masalah mindsetnya saja, tapi kalian juga harus siap risiko-risiko yang bakal dihadapi. Nah di bisnis ini, semua risiko itu udah ditanggung sama KK Indonesia. Kalian tinggal fight, berjuang, ngajak distributor, penjualan barang, off, seharian mungkin di sini, kemudian offline, keliling, kopdar. Ditanya kenapa nggak mau kopdar keliling, ikut Pak Andi? Ongkos mahal. Kudu muangkel aku nek krungu ongkos mahal. Lah nek gono sing toko WTC ku ya apa? Numpak sepur lho gak ono duit jadi. Loh. Kalian itu siap jadi pengusaha enggak sih? Makanya Pak Alvin ojo dadi ojo kapian. Kemplangan sesekali di sini. Pak Alvin ini terlalu sabar, Pak Andi ini kadang terlalu sabar. Saya marahin mereka. Kenapa? Terlalu baik sama distributor. Iya. Berjuang. Disuruh IG ads. Piro? 300.000. Gak ada duit Pak, aku 300. Lo mau kamu maju bisnisnya? Aduh. Ini apa? Lah gimana dengan yang 1,5 juta itu setiap hari? Kalian untuk apa? Invest kecil aja untuk beli loh, gue pikir iwak itu kon tuku pancing, Pak. Terus umpan gak tuku. Nek ngene tok. Gue pikir iwak gendeng ya, tapi mangan kailmu. Kono umpan. Di ngene besi iki yo gak gelem demoro. Tapi nek cacingnya melungker-melungker ini disaut. Ya tapi cacing itu tuku rek ngawur ae. Ya kalian tuku cacingnya gak gelem. Pengusaha macam apa kalian itu? Lenggese belum selesai ini. Bukan tangan ya. Invest saja nggak mau. Kalian gimana mau maju? Iya kan? Kalian ada keuntungan. Jangan ganti HP dulu. Invest balik ke bisnis ini. Lebih banyak promosi stok produk yang belum punya. Beli SOD, beli Romil. Jangan mau Romil mahal. Makanya Romilnya gak payu-payu. Karena kamu ngomong mahal. Ngerti? Isai dodol barang murah kok. Mana murah? Betul kan? Betul. Kenapa kalian nggak bisa jual barang tinggi? Ya karena kalian nggak mau invest. Kalian nggak mau bayar harganya, makanya kalian dapatnya distributor yang rendah terus. Betul. Kalian harus invest yang besar, berani, hidrogen beli, nggak apa-apa. Jadi ada bonus itu diinvest ulang ke produk. Baru kalian mempercantik bisnis kalian. Bukan keren. iPhone X dulu. iPhone 11 dulu. Sudah punya iPhone, beli lagi iPhone. Lopo. Pak Chandra lo datang sampai pakai power bank ini. Ini handphone saya nih kayak gini. Ini Note 8. Saya ini paling anti ganti HP. Saya ini kalau beli HP itu paling cepat 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Saya beli mobil juga sama kan. Saya ini HP untuk kerja, bukan untuk gaya-gayaan. Nah, distributor kadang pemula keren, dapat bonus 1 juta lebih. Kalau langsung ganti sih nggak perlu. Habis ya gimana kalian mau sukses?
Nggak mau invest produk dulu. Belilah produk yang kalian belum punya. Hidrogen stok 5 kek, RSOD stok 20 kek. Lu harus gitu, baru kalian bisa nangkep orang kan. Yo cok, penti ya sing di stok. Lenggis ya. Muter-muter penti lesafon medijel. Wah ini golongan cilik tok. Ini gak bisa. Pak Chandra kok tahu banget sih? Saya nih ya distributor, saya nih ngerti. Makanya kalian nggak bisa narik. Padahal gini loh ya, orang yang punya duit itu orang menengah ke atas. Yang bawah ini bermasalah duit. Lah sudah bermasalah duit kalian jual kepada mereka. Ya orang bawah itu sudah nggak punya duit, nggak bisa beli. Kemudian kalau kalian posting luar negeri cuma bisa minta oleh-oleh. Nah itulah mereka. Sedangkan orang yang punya duit adalah orang yang menengah ke atas. Ya kalian harus jual ke orang menengah ke atas. Dan itu produknya harus siap. Kalian jual produknya ready. Nih ada produknya. Langsung saya antar ke rumah. Langsung, nggak usah Gojek. Saya nganter. Nek perlu saya supir Gojek ya, antar langsung. Nah. Iya kan? Itu baru keren. Kayak level Swarovski. Langsung jual langsung di depannya. Nih 1,4 juta. Blue Sapphire. Apa? Hijau. Apa? Langsung jualkan semua. Ini baru keren. Itu baru disiplin berani stok. Besok seminar tanggal 24. Stok dulu tiketnya. Berani. Itu sudah 7.000 seat. Kalian belum tentu dapat seat. Ya, saya beritahu satu berita baik. Di seminar itu ada counter komunitas, yes. Counter itu harganya 100 juta. Saya invest. Kalian, saya tidak minta 1 rupiah. Silakan kalian nongkrong di sana pakai kaos Access Before 30, sebar kartu nama kalian. Saya suruh 7.000 orang itu datangin kalian. Saya invest. Saya 100 juta untuk beli counter aja berani. Dan counternya itu cuma sehari. Betul, ada risiko tidak banyak. Kalian sudah dapat income. Lesafon mana sih di stok? Panty mana sih di stok? Iya nek stok, kadang-kadang nggak gelem stok. Aduh, paham maksudnya? So gimana kalian mau maju? Kalian tidak akan pernah bisa maju. Karena hari ini mau jalan pelgrim. Pelgrim nggak berani stok. Larang pak pelgrimnya pak, 400.000. Lu gimana mau maju? Pakai dong pelgrim. Lu pakai krim sing regone 20.000. Ya wajahmu yang flek kabeh tuh. Mark itu wajahnya bermasalah. Iya kan? Lu pakai krim ya sing regone 20.000. Aduh, mengandung macam-macam merkuri lah, apalah. Wajah kamu tambah rusak. Lah kalau pelgrim itu, Anda tahu nggak? Itu perusahaan umurnya sudah 80 tahun. Mbahmu ku gurung lahir, pelgrim ki sono, Pak. Bener. Ini artinya apa? Ini perusahaan memang sudah sangat lama dan terkenal. Dan itu memang pelgrim itu terkenal sebagai krimnya permaisuri di kerajaan-kerajaan Tiongkok kuno. Makanya rahasianya kenapa wajah-wajah orang Korea atau orang-orang Taiwan itu kenapa halus? Ya pelgrim itu. Nah saya mau beli. Aduh pak, mahal ya pak. Pakai sak cepit. Loh, terus ngono kabeh ayu. Terus tuku sing krim 20.000 budek. Lah bujuki uang mah. Ini nggak bisa begitu, pakailah 1 juta. Apa kan dia memang juga nggak perlu banyak, 1 kacang hijau terus dioles di sini terus tul seperti itu kalian pakai. Saya punya customer 1, pelgrim itu kan bisa habis 6 bulan kan? Iya. 400.000 6 bulan. Sebenarnya per bulan itu cuma berapa sih? Murah kan? Cuma 50-60.000 kan murah kan? Iya. Lah kan sekali makan sego telur itu loh sehari pendiro. Lah ini lah pelgrim 50.000 untuk kalian. Kamu mau ayu gak gelem bayar. Yo apa carane, Pak? Ngawur ae. Lah iya kan. Nah itu 50.000 aja per bulan itu kalian. Tapi saya punya 1 customer. Lucu. Dia kalau sekali beli pelgrim berapa? 10. Dia 1 pelgrim berapa habisnya? 1 bulan. Pelgrim taruh di mana? Tangan. Iya benar. Leher, wajah, mulus. Mulus memang. Mulus. Aku ngomong lanjutkan Ci. Aku Ci. Terus. Betul ya?
Iya, misalnya beli 10, gak masalah 20 ya oke Ci, ngomongnya gitu. Lanjut terus. Loh iya benar, jadi wajar, pasti bersih. Saya punya satu customer, jangan kaget. Dia 1 bulan untuk perawatan kosmetiknya aja. Itu habis 70 juta. Untuk perawatan kosmetik. Serius. Wanita kalau memang betul-betul, Anda sangka artis itu bisa cantik, itu kebetulan. Ini mahal Pak ngawur. Pedicure manicure berapa? Betul. Nah, Bu pikir ayu mendadak ayu, no ya gak iso. Ya itu butuh perawatan. Iya kan? Nah, sedangkan bisnis ya sama. Kalian mau sukses, mau cantik bisnisnya, nggak mau invest. Gimana? Ngerti? Ya, jadi kalian makanya kalau pengusaha kayak tadi itu apa ya? Ya istilahnya timbal balik lah ya. Sama Kiki itu timbal balik lah. Kita berjuang, kantor udah siain, produk udah disiapkan semua. Kita nggak mau timbal balik. Maunya untung sendiri. Makanya di sini kan nggak bakal maju. Percaya sama saya. Kenapa orang-orang Manado itu join itu 3 bulan bisa emerald? Join. Kemarin ada satu ibu. Nah ini mau saya ceritain ya. Dia 3 bulan kenapa emerald? Dia keluar ya saya kan. Dia ingat kata-kata saya satu. Pak Chandra bilang jangan pakai logika. Dia ingat betul kata-katanya. Sudah Pak, saya putuskan saya nggak pakai logika. Saya di tabungan ini ada 20 juta. 20 juta ini saya kuras habis Pak. Saya belikan semuanya Vita yang maca. Dia ngomong gitu. Dan Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia keliling kota jalan kaki. Masuk ke kafe-kafe. Betul, diselling sendiri. Satu persatu. Dia bawa maca setiap hari. Dan bulan itu dia emerald. Ini benar. Kemarin ketemu sama saya jalan kaki. Saya mau selamat dulu. Karena saya sudah nggak pakai logika. Betul. Dan untungnya ya ada beberapa kafe itu jalan Pak macanya Pak. Repeat order terus. Dan ada beberapa kafe itu malah jadi 21% sekarang. Ngeri. Loh betul kan? Kalian bisa cara seperti itu. Kenapa sudah nggak pakai logika? Kalian logikanya terlalu banyak. Ngerti maksud saya? Itu berani invest. Paling gampang teori gini deh, kalian di tabungan ada rekening berapa, kuras habis jadikan produk Kiki semua. Berani nggak lakukan seperti itu? Kuras habis. Jadikan produk Kiki semua. Betul. Kiki aja berani, masa kalian nggak berani? Iya betul. Waduh Pak, aku nih gak mangan ya apa? Gak mungkin gak mangan. Gak mangan berarti gak dodol. Betul? Nek dodol pasti mangan. Gitu aja. Betul kan? Iya, logikanya seperti itu. Gak mungkin kalian gak usaha gak makan. Gak mungkin. Karena kalau mau usaha jadi produk, pasti makan. Masa yang membuat bisnis kalian gak jalan kenapa? Ya karena di rumah gak ada stok barang. Oke, saya mau tutup dengan satu kata terakhir. Karena gak ada yang mau tanya kan? Ya tak linggis terus nih gak mau tanya. Satu. Besok kurang 3 bulan ini kita mau penutupan tahun. Ini udah sprint terakhir. Kita mau mati-matian menuju akhir tahun. Yang harus kalian komitmen itu adalah masalah Yes I Can sama seminar sama peringkat. Kalian harus kejar all out. Saran saya, kalau kalian terima income dari Kiki, contoh masuk bonus 2 juta. Contoh PTM betul 3 juta. Sekarang kan di Manado tuh banyak loh, SM itu income-nya 7 juta. Ya kan Ruby income-nya 28 juta. Itu banyak loh. Karena PTM-nya itu 4.800. Loh iya. Loh karena mereka sekali kulak barang segitu. Kulak terus. Betul. Kadang lucu kok di kantor tuh mereka ambil nomor antrian nomor 1. Kenapa? Takut barang habis hari itu. Cepet-cepetan. Kayak sekarang ini inden loh. Iya kan? Botol inden kan? Kalung inden kan? Ya sama kayak gitu. Mereka tuh nates inden loh. Di sini nates enggak kan? Nates itu inden. Savon inden Pak. Jadi ada sampai satu distributor tuh frustasi. Datang ke kantor mau beli semua inden. Dia langsung ngomong sama Gudang. Gudang, adanya apa? Saya butuh PV ini. Yang ada saya sikat semua. Disikat semua. Jadi pernah satu kejadian satu hari di Manado itu 2 hari. Barang kosong. Sampai brosur pun tidak ada. Saya ditelepon. Di video call gini. Oh my God. Saya ngomong, sampai ngambil stok mana? Stok Bitung diambil. Stok Balikpapan diambil. Dikirim. Karena saya betul-betul lihat. Memang nggak ada barang Pak. Di betul-betul kosong. Jadi sampai kayak fish oil apa itu disapu semua. Sampai apa lagi?
Kiutan kau SIM kiutan itu disapu semua. Lu pokoknya ada apa disapu. Sampai ada apa lagi? SGM mau yang 50, 150, 600 habis semua. Lu bener. Sampai apa lagi? BMC mau besar mau kecil habis semua. Bener. Medical. Waduh, bersih semuanya. Apalagi SOD. Nggak usah tanya. Apalagi Romil. Lu saya kerdus-kerdus itu disikat. Karena mereka packing sendiri. Upiran beneran orang Manado. Buk. Ibaratnya kecoa. Langsung rebutan langsung. Iya. Gak umur wis. Bener. Karena guana sekarang semua nggak pakai lagi. Maca aja habis terus. Kopi mau ada, tongkat ali ada, mau habatus sauda ada, mau ginseng disapu semuanya. Bersih. Nah kalian tidak berani sapu. Kenapa? Eman-eman terus duitnya. Gimana mau maju? Kalian mau maju gampang. Manusia tuh bisa maju karena dua hal. Karena satu nikmat, kedua sengsara. Kalau nikmat manusia maju. Kehainan nikmat nggak? Nikmat. Kedua sengsara. Wah sengsara nek ono duit, betul ya? Ya wes, besok sengsara aja. Sapu bersih jadi produk ini. Maju omsetnya naik. Jamin. Tapi selama ada duit di kantong, di rekening masih dicek saldonya sih lumayan. Segondok terus. Jadi santai-santai terus awalnya tambah lemu. Omsetnya gak naik. Kenapa ya? Aku ngecer kok gak naik. Kenapa? Otaknya gak jalan. Coba kalau kalian mau besok aja. Ini kafe sekeliling ini belum dikelilingi habis ini. Ayo. Datengin po satu persatu. Di prospek. Ayo mas, daripada jualan kafe, ayo kita sama-sama. Ayo ini cobaan kopi tongkat ali. Ayo ini apa? Kopi ginseng. Ayo maca, ayo. Di jus sama-sama. Rame. Ayo kita minum sama-sama. Invest berani lah. Betul nggak? Betul. Ini Surabaya kan ramai semua ini. Ayo. Kopi habatus sauda nggak ada kan? Kalau espresso, cappuccino mah biasa. Habatus sauda itu baru keren. Minum ini, badannya kok rasanya greng. Asik itu. Nah seperti itu. Kayak ibu tadi nenteng. Dia keliling. Setiap hari jalan kaki. Saya lihat kok nggak ada yang melakukan itu. Semua mainan Instagram terus. Sopo sing posting di sian ngerti. Iku karena hasil omset Pak. Kalian offline-nya harus kuat juga. Jadi jangan membatasi diri kalian. Kalau kalian besok mau kelilingan, ayo. Gitu loh. NDT ini keluar langsung, ayo. Ada kafe sepi, datengin. Ada orang datengin. Gitu loh. Ada ibu-ibu datang langsung prospek. Tahu nates ya? To the point, IG-nya apa? Langsung, saya keke. Saya kemarin baru pulang dari Hainan. Ini keren ini bisnisnya. Nates langsung ajar. Karena ada cok isin-isin ngendoktor di kantor lopo. Out, keluar. Kantor ini bukan tempat untuk duduk-duduk. Kita ini bukan karyawan yang harus ngantor masuk jam 8 pulang jam 4. Kamu itu bukan Pak Hari. Kamu terus keluar, cari omset. Gitu loh. Pak, jadi online tuh nggak cukup, nggak bisa, harus offline. Intinya hari itu harus ngomset. Kalau nggak ngomset nggak pulang. Nah, itu baru keren. Masa kalah sama orang salesnya Bluegas itu? Tahu salesnya Bluegas sih Mbak? Naikkan truk Electrolux, terus dilepas di perumahan. Iya kan? Salesnya Panci. Duk, langsung di perumahan. Dari jam 8 pagi kuat toki rumah satu-satu. Loh ya kan keren loh. Tapi omset. Gitu loh. Ada kan rumah kalian kadang-kadang kalau di kampung atau apa kan didatengin orang jual juicer, jual apa. Iya. Sama. Gitu loh. Itu orang direct selling semua. Mereka mentalnya luar biasa. Nah kalian mentalnya kurang kuat untuk offline nih kurang kuat. Betul nggak Pak Andi? Coba ini. Ayo. Saya ngomong ini bener nggak? Pak Andi pernah nggak saya kasih contoh? Prospek orang nggak dikenal. Pernah nggak Pak Andi saya kasih contoh? Ayo. Pernah. Coba tanya. Saya ini bukan cuma ngajarin, tapi saya ini nggak bisa mempraktekkan. Coba Pak Andi cerita kapan saya pernah ngajarin Pak Andi. Prospek orang nggak dikenal itu kapan? Dulu saya dibantu Pak Chandra itu nggak nyampe 5 kali ya. Jadi pernah suatu ketika tuh presentasi di mall, tapi kurang beruntung karena prospeknya nggak datang. Daripada nganggur, saya disuruh prospek. Tapi karena saya takut, saya minta tolong Pak Chandra, tolong dicontohin dulu. Tapi Pak Chandra bukan nyontohin saya presentasi. Pak Chandra cuma buka pembicaraan, ngobrol sebentar, saya suruh lanjutkan. Ya sebenarnya simpel. Padahal orangnya positif. Gitu aja. Orangnya positif ya. Karena semua masalah persepsi kita. Iya. Nek kamu pikirannya apa? Waduh malu rek, gak kenal lagi rek. Ngomong apa ini nanti.
Memang sejak adanya sosmed kok jadi pemalu semua. Beraninya di sosmed, galaknya di sosmed doang. Offline-nya jadi nggak berani. Berani dong. Ketemuan itu berani dong. Harus seperti itu. Kalian itu penakutnya luar biasa. Tapi maunya Kronstadt Director luar biasa. Ya apa caranya? Nggak ada Kronstadt Director penakut itu, nggak ada. Kronstadt Director adalah penakut yang berhasil mengatasi rasa takutnya dan dia jadi pemberani. Harusnya seperti itu. Bukan dikuasai rasa takutnya. Ayo besok offline sudah. Nggak usah lama-lama. Besok keluar keliling. Nggak usah lihat siapa, hajar. Iya kan, ada kafe mana, ada apa, rumah makan apa, langsung datengin. Saya lihat di Surabaya ini belum banyak orang pakai kalung, belum banyak orang. Di Manado itu saya pernah cerita nggak yang karyawannya Indomaret itu pakai kalung? Saya pernah cerita nggak? Iya kan? Saya lihat itu SPG-nya orang rokok itu pakai kalung Kiki Life Force. Gila tahu nggak? Hampir semua lapisan masyarakat pakai. Supir Grab, Gojek itu semua pakai kalung Kiki Life Force. Di sini saya lihat nggak ada itu. Bermata kalian itu lebih banyak bercengkrama di dalam kantor. Kalian nggak aktif keluar. Kalian makanya akhirnya pasif. Maaf ya, pasif. Di sektor kita ini pasif. Kalau pasif ya nggak dapat omset. Betul nggak? Kalian harus aktif. Aktifnya di mana? Sosmed iya, offline iya. Pokok selama kalian nganggur, badan tambah gemuk, berarti duitnya masih ada. Duitnya harus kuras habis. Baru keliling putar otak. Yes, saya bulan ini mau jadi emerald, mau jadi diamond, mau jadi crown. Keluar ya saya kan itu sudah nggak ada malu-malu sudah. Ajar. Oh kita jualan barang halal kok. Takut apa? Iya nak konek ngemplang duit tonggo ngono. Yang isin pak. Kita dagang jujur kok. Betul? Masa kamu kalah sama orang jualan nasi goreng, sama jualan gedang goreng di pinggir jalan? Apalagi jualan jamu. Jamu. Kamu kalah loh sampai orang jual jamu itu. Jamu, apa gak duwe isin deh? Jamu, tapi tetap konsisten jamu dan mekul pak. Gak ngono anaknya gak makan. Lah kamu? Isin pak, sungkan aku. Teori tok. Kalian gak akan maju. Rubah mindset. Total besok. Gerak cepat. Kapan kita mau prospecting? Siapa ya yang pernah saya temenin lagi? Lihat saya prospecting. Sekarang saya. Kalau subscriber semua itu jadi saya punya distributor. Saya sering ngomong sama Pak Andi. Kalian semua ini kan sebetulnya saya lemparkan ke mentor itu kan supaya kalian bisa ada yang ngurus. Kalau saya ngurus saya nggak mungkin. Tapi kalau saya semua mau sponsor, kalau saya prospecting mau offline, online seperti itu, saya berani pede seperti itu. Siapapun yang saya temui, join. Join KKD. KKD care langsung yes I can. Yes I can langsung 21. Seperti itu. Hajar terus. Nggak mau ya sudah, tinggal. Ada lagi yang baru. Karena yang baru masih banyak. Saya ini jadi orang itu nggak gampang tersinggung. Kalau kalian berat dirasa malu, ya kalian nggak akan sukses. Rasa malunya kalian lebih kuat. Rasa gengsi kalian lebih kuat. Isin aku pak. Ini nyedeki orang isin, aku isin malu. Ya malu aku terus omsetmu gak ono. Tapi buang rasa malu, buang rasa gengsi, omsetmu ada. Ayo siapa besok omsetnya mau naik? Saya. Keliling. Yes. Out. Keluar dari kantor. Jangan ngobrol sama Pak Hari, sama Pak Agil. Lo apa ngobrol sama Agil itu? Agil itu office boy. Lo apa diajak ngobrol di bawah? Aduh, Mas Agil. Ya ngapain? Keluar. Selain online sudah nggak ada orderan, nggak ada apa keliling. Oh, cari omset. Nanti ini masuk terus, centing masuk terus. Kalian offline juga keliling. Baru kalian bisa maju. Ya, jadi NDT hari ini cukuplah, linggishnya sudah cukup lah. Saya nggak mau ngomong banyak lebar lagi. Ya. Karena saya dulu juga sama seperti kalian, nggak ada pilihan. Kalau uang sudah nggak ada pilihan. Habis di rekening habis, mau nggak mau kita akan berjuang. Manusia itu kalau bisa maju cuma dua, nikmat atau sengsara. Titik. Kalau nikmat dia akan kejar, kalau sengsara dia akan menghindari. Kalau dia menghindari, kalau uangnya habis dia akan sengsara, dia akan maju. Kepepet istilahnya lah. Manusia itu maju cuma karena nikmat dan kepepet. Nggak ada cara lain. Kalau ada nikmat, ada reward, ada bonus dia kejar. Manusia maju. Kalau ada kepepet dia juga menghindari kepepetnya supaya dia maju. Selesai. Manusia itu cuma dua kok. Gampang. Lah kalian itu tidak kepepet. Itu loh masalahnya. Ngerti? Supaya kepepet gimana? Kuras habis isi tabungan. Ada bonus, ulah produk lagi. Ada bonus, ulah produk lagi.
Nggak usah beli aneh-aneh dulu. Ulah produk dulu. Saya lihat ya di Manado itu ya, banyak leader itu menjadi kantor kedua. Di rumah stok barangnya tuh satu gudang, tapi ready. Jadi orang mau ambil barang apa aja dia langsung ready barang. Nah kalau kalian kan, ya mohon maaf ya, jangan-jangan di kos-kosan kalian atau di rumah kalian gudangnya itu cuma di katalognya cuma di HP. Kalau besok ada barang tak ambil di kantor, berarti kalian nggak punya mental pengusaha, nggak berani stok barang. Pengusaha itu berani stok barang. Gitu. Loh Pak, katanya bisnisnya nggak perlu stok. Loh itu money game. Money game ngajarin nggak perlu stok. Bisnismen harus stok. Nggak punya stok barang ya bukan bisnismen. Seperti itu. Masa kalau sama tukang jual ikan, pasar keliling-keliling ikan, sayur-sayur. Orang apa sih namanya itu? Gerobakan itu. Iya kan? Ya itulah. Itu kan pasti apalah, ya kan itu kan pasti ada sayurnya kan, sama dia stok kan langsung kan kalah kamu sama dia. Lah kamu nggak mau stok barang, gimana langsung loh Pak? Tapi orderan dari luar negeri, ya sudah kalau luar negeri ya kalian pakai produk langsung kirim, beli lagi di kantor, pulang lagi. Biasakan seperti itu. Nah etos kerja seperti ini kayaknya di sektornya Pak Andi belum ada. Sorry ya Pak Alvin, kayaknya belum ada. Saya lihat tim-tim kalian ini belum berani stok barang. Harus berani. Stok. Kalau ada stok, wah, ininya gregetnya itu ada. Mikir langsung. Saya mau lempar produk ini kemana? Saya mau jual kemana? Betul ya? Tapi sekarang nggak berani stok. Ngenteni 4 KKD challenge. Oke, kalau 4 KKD challenge masih belum ada, stok barang. Loh Pak, nanti kalau dia KKD gimana? Loh KKD pakai barang Anda, nanti begitu dia sudah dibelanjakan di kantor, ya barangnya menjadi stok Anda lagi gitu. Ya muter. Tapi barang kalau ada itu rezekinya beda. Kalau nggak percaya buktikan kata-kata saya. Besok ya kita jalan ya Pak Andi ya. Ayo semua ikuti. Mau nggak besok omsetnya naik 100%? Mau. Buktikan kata-kata saya. Besok berani stok barang minimal di rumah ada stok barang 2-5 juta. Stok. Dicampur semua, bukan cuma panty. Campur semuanya. Campur semua. Dengar ya, saya ngomong ya. Di stop, lihat kata-kata saya. Kamu pasti berdek, stres. Nah itu baru benar. Kalau bis ini nggak gini, berarti nggak ada adrenalin. Ngerti? Ngerti maksud saya? Kalau ada adrenalin, baru kalian bisa mencapai lompatan. Kalau kalian datar, nggak ada lompatan. Sama kayak channel YouTube. Kalau nggak ada prank, nggak rame. Ada drama, rame. Sama. Bisnis kita harus ada ini adrenalinnya. Kalau ada adrenalin, ada rasa kepepetnya, wah otak ini jadi kemana-mana. Wah ini harus ke sini ke situ. Stok barang, berani. Kalau enggak akan kalian ada omset kenaikan, enggak ada. Dan stok barang kalian itu bisa menjadi KKD baru bisa jadi leg baru, bisa jadi pisahan baru. Ini NDT kan? Saya ngomong gini pantas ya? Iya kan? Makanya kalian kenapa kok SM enggak naik-naik? Saya cek di rumahnya, stok barang nggak ada Pak. Kiki Lifer cuma 1, sabun cuma 2. Loh ya mau maju nih. Si bener Kiki Lifer 10, sabun 50, panty 5 karton. Nah itu yang betul. Loh Anda lihat nggak di rumah saya? Saya tuh di rumah dus nates itu ada 40 karton. Loh saya ini siapa? Platinum. Konon nggak usah bangun leg pun sudah jadi. Tapi saya ini suka mencalon diri saya sendiri 40 karton nggak apa-apa. Ambil. Pak Chandra bisa lempar? Bisa. Kenapa nggak bisa? Cetak orang yang bisa kok. Saya ini apapun bisa saya jual. Betul. Jadi kalau saya di rumah nggak ada stok barang, saya malah bingung. Nggak ada kerjaan saya. Nah, lucunya di sekitar kita, barang sudah nggak ada, tiap hari ngechat online. Ini terus berharap ada orang KKD join. Ya apa ini? Mentornya keliru ini. Iya kayaknya betul deh Pak. Saya kok dapat feeling hari ini. Yuk terlalu baik sama distributor, nggak suruh stok mereka semua. Rubah. Besok stok barang minimal 5 juta. Saya ngomong-ngomong nih kok baru dapat feeling saya. Semua stok 5 juta. Besok langsung pasti terjadi omset yang luar biasa. Ada orang join, ada orang KKD, ada orang gabung. Pasti rezekinya melimpah ruah. Tapi kalau nggak ada stok, rezekinya mampet. Karena mental pasif.
Dan nggak ada mental pengusahanya, nggak ada Pak. Lu lucu, jalankan bisnis keke tapi pakai mental karyawan, nggak mau stop. Berarti kan kalian cuma sales. Perusahaan yang stop. Kalau pengusaha itu bukan keke yang stop, kalian juga stop. Berarti kalian mitra. Kalau kalian mitra, kalian berani stop, berarti kalian itu juga pebisnis. Kalau kalian juga pebisnis, entrepreneur, kalian pengusaha, berarti kalian itu juga punya mental mau maju. Saya punya satu distributor. Dia terapkan kata-kata saya. Dia gadai motornya, Pak. Saya gadai motor. Stok barang gigi. Keren. Mestinya motornya cicil 5 tahun lunas. 2 tahun lunas, Pak. Karena diputar produk gigi. Betul. Tapi cepat. Pak Alvin nggak terapkan ini ya ke timnya. Suruh stok barang. Ini terlalu baik semuanya. Ya, Pak Vino, Pak Kris, dan tim. Enggak ya? Kurang kan? Makanya kayak sampai Manado, itu tak jawabannya. Nah itu, nggak berani stok. Semua harus berani stok. 5 juta. Oh iya, ini ketemu. Jadi kalau stok. Dia akan berpikir caranya gimana ini jual. Saya nggak suruh kalian stok sampai puluhan juta. Sampai ratusan juta. Masa 7 juta aja nggak berani. Betul? Ya, oke deh. Saya kira mungkin cukup pada sore hari ini. Ya, semoga meeting saya sore hari ini membuat Anda tambah pusing, membuat Anda tambah cepat-cepat. Tapi itu memang tujuan saya supaya mengeluarkan kalian, ngebor mindset kalian untuk menjadi lebih baik. Ya. Oke, yang untuk Pak Chandra, kurang sekali gitu Pak Chandra.